Pak. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Ya, hari ini saya mau ajak kita untuk merenungkan satu hal. Ya, nanti saya akan bahas dari Firman Tuhan. Tetapi saya mau tanya dulu ya. Mungkin Bapak Ibu juga, saya rasa ini bukan satu hal yang asing. Ya, kita pasti sering dengar ya istilah peperangan rohani. Ya, jadi tema saya adalah mengenai peperangan rohani. Ya, jadi ini adalah kata-kata yang sering kita dengar, ya. Satu tema yang sering kita dengar, peperangan rohani. Terus ada lagi doa peperangan rohani, ya. Nah, sebenarnya apa sih peperangan rohani itu? Ya, seperti apa sih peperangan rohani itu? Boleh nggak ada yang kasih komentar, ya, kasih apa jawaban? Apa sih maksudnya itu peperangan rohani dari kacamata Kristen? Boleh tolong? Ada yang bisa jawab? Mungkin bisa tulis juga di chat, silakan. Gimana Pak? Biar cepat. Apa kita coba Pak Sunan bisa bantu tunjuk-tunjuk gitu Pak? Mungkin Pak Sunan Kita ada tembak karunia, aja ya. karunia menembak ya. Pak Sunan kan punya karunia menembak. Oke, kita tembak siapa ya? Sambil yang lain boleh di chat di room chat ya, kasih komen apa itu peperangan rohani. Kayak apa sih Seringkali peperangan rohani? Pak Ade, ada Ade. Adanya Pak Sandi sebenarnya. Ada Pak Sandi, mana Sandi? Wah, Sandi. Peperangan rohani apa Sandi? Wah, mana Sandi? Saya ya. Ya. Apa ya, kalau didefinisikan mungkin secara umum pikirannya itu berdoa melawan kuasa-kuasa kegelapan ya. Dengan kuasa Tuhan. Untuk apa? Melawan kuasa kegelapan itu supaya apa? Untuk menyatakan kehendak Tuhan ya, supaya untuk mendatangkan kehendak Tuhan supaya jadi di bumi. Supaya jadi di bumi. Konkretnya misalnya gimana sih ceritanya, bisa digambarin nggak? Misalnya peperangan rohani saat misalnya doa khusus untuk bangsa kali ya yang sering dilakukan, misalnya lagi masa-masa waktu itu pemilu, suasana panas, nah berdoa supaya mengikat kuasa-kuasa gelap supaya tidak berkuasa gitu. Mungkin seperti itu kali yang biasa dilakukan ya umumnya ya. Itu Pak, kira-kira seperti itu. Oke. Ya bagus Pak. Itu ya pandangan yang umum di kalangan terutama karismatik ya. Oke, nanti saya coba sharing nanti kita akan lihat ya bagaimana maksudnya. Ada yang lain mungkin mau tambahkan atau ada yang berbeda mungkin pandangannya? Peperangan roh kita bersama dengan roh Tuhan melawan keinginan daging. Wah. Ini siapa nih Pak? Akong Ros. Akong bukan? Kayak bukan Koakong nih Pak. Iya, iya. Jadi yaitu jawaban yang singkat, ya, padat dan lumayan, ya, mendekati sasaran itu. Ya bagus itu. Ya. Tapi mungkin teman-teman juga ada yang belum begitu jelas ya maksudnya tadi ya, karena terlalu singkat ya. Tetapi saya ya moga-moga saya juga nggak salah tafsir ya, karena statementnya terlalu singkat gitu ya. Ya, ya. Maksudnya boleh nggak tolong dijelasin Pak Akong? Pak Akong boleh buka mic-nya coba. Gak apa-apa ya, kita diskusi ya, kita belajar sama-sama ya kebenaran firman
kebenaran firman Tuhan ya. Dari sini kita bisa lihat justru ini kaitan dengan peperangan rohani ini. Sebenarnya kita lihat bahwa kita kan lagi belajar mengenai 3 tahap kekristenan ya, 3 tahap kedewasaan orang Kristen. Jadi dari Kristen anak-anak ke Kristen orang muda. Nah, Bapak Ibu ingat, Kristen orang muda itu cirinya 3. Mereka kuat. Yang saya bilang tahan banting. Kedua, firman Tuhan ada dalam mereka. Ya, jadi prinsip hidup mereka. Dan ketiga, mereka mengalahkan yang jahat. Nah ini. Ya, mereka mengalahkan yang jahat. Jadi itulah ya mereka menang gitu loh dalam peperangan rohani. Nah, tapi peperangan rohani model apa yang dimaksud? Apakah peperangan rohani itu dalam arti kayak tadi misalnya ya berdoa, karena minggu lalu saya dan teman-teman dari tim Interdependent Abba Love ya, tim yang membahas doktrin ya, doktrin yang kontemporer. Jadi kan kita sudah selesai doktrin dasar. Nah, terus kemudian saya, Pak Budi Setiawan, Pak Edison, Hendy, Pak Budi Juwono itu ada di tim yang dibentuk yang baru namanya tim Interdependent ya, kesatuan Abba Love seluruhnya, supaya dalam pandangan doktrin atau pengajaran yang sifatnya lagi hangat ya sekarang gitu ya, atau yang sering kita, atau yang sifatnya kontemporer gitu ya, itu bisa kita pahami supaya sama gitu loh seluruh area di Abba Love ya. Misalnya tentang kawin cerai, tentang pertumbuhan rohani, tentang peperangan rohani juga, tentang doa, peperangan rohani, tentang kesembuhan ilahi, tentang perpuluhan, ya, kayak gitu-gitu pandangan tentang itu. Jadi ajaran tentang itu. Nah, kemarin kita ada undang dari JDN, ya, Jaringan Doa Nasional, ya, WPA gitu ya, World Pray apa tuh yang rombongannya Tony Mulia begitu ya, Daniel Panji segala itu ya. Nah, terus kemudian Suset Hating segala macam. Nah, terus kemudian kita undang Ibu Esther namanya ya. Terus kemudian, nah waktu saya tanya mengenai apa itu peperangan rohani dan doa peperangan rohani, nah ternyata penjelasannya adalah, jadi ada 3 level peperangan rohani ya, level pribadi, level apa sih namanya, dia bilang tadi itu ya, ada level apa itu. Yang tinggi itu level tadi itu. Ya, jadi berdoa buat negara, jadi satu area gitu ya. Kuasa kegelap apa supaya kehendak Tuhan tuh jadi gitu loh, kayak tadi Sandi ngomong ya. Misalnya kayak Ahok gitu. Jadi berdoa supaya Ahok bisa jadi, ada yang bernubuat juga kan Ahok jadi presiden ya kan, beberapa waktu yang lalu tuh. Waktu Ahok mau jadi gubernur ya kan, wah ada yang bernubuat Ahok jadi presiden. Tapi belum jadi presiden, hampir jadi gubernur to be ya. Karena kan wakil, jadi gubernurnya kan Pak Jokowi kan jadi presiden, jadi dia gubernur yang PJS gitu ya. Tapi kemudian kita tahu akhirnya beliau lengserkan ya, bahkan masuk penjara ya. Terus saya tanya kan, hasilnya peperangan rohani apa? Ahok jadi gubernur katanya. Terus Pak Jokowi jadi presiden. Terus saya tanya, waktu Ahok masuk penjara, gimana? Waktu Pak Anies naik jadi gubernur, gimana? Apa itu hasil doa juga dari JDN? Atau JDN nggak berdoa untuk itu? Atau peperangan rohaninya kalah? Begitu. Jadi ini yang kita mesti mengerti lagi ya, karena itu diambil dari pengertian seperti itu diambil dari teks-teks Alkitab. Ya. Jadi kita harus bertanya lagi, kita harus lihat juga pengajaran di Alkitab, teks-teks itu maksudnya apa? Apa benar begitu maksudnya, ya kan? Peperangan rohani itu apa begitu? Nah, sekarang saya kasih contoh misalnya kayak di Kisah Rasul. Apakah
gereja mula-mula itu salah dalam berdoa. Ya kan? Padahal rasul-rasul masih hidup waktu itu dan memimpin gereja pada saat itu. Lalu kemudian Rasul Paulus yang menulis. Dan gereja yang dipimpinnya atau surat-surat Paulus juga ada, kita lihat ya. Tapi mereka nggak menerapkan prinsip seperti itu dalam doa mereka. Tetapi kita justru yang di abad ke-20 ini, kita mengutip ayat-ayat yang Paulus tulis, ya, terus kemudian kita kembangkan dengan doa atau peperangan rohani model sekarang ini, spiritual warfare, ya. Nah, lalu ya berdoalah ya macam-macam segala, ada yang pergi ke ke Perancis, ya, naik ke Menara Eiffel, doa di situ untuk mengalahkan penguasa kegelapan ya di Perancis ya, orang kuatnya gitu diikat, diperangin gitu ya, dikalahkan gitu ya. Apakah seperti itu? Karena kita lihat di dalam Kisah Rasul, waktu orang-orang Kristen dianiaya, ya kita tahu mereka berdoanya bukan berdoa supaya pemerintah yang ada pada saat itu diganti ke yang lebih friendly sama orang-orang Kristen, supaya mereka nggak dianiaya ya. Tetapi mereka berdoa supaya diberi keberanian oleh Tuhan untuk memberitakan Injil. Dan supaya Tuhan meneguhkan dengan tanda-tanda. Dan akhirnya benar, mereka penuh dengan Roh Kudus, tempat itu sampai goncang, lalu mereka pergi keluar dan memberitakan Injil dengan berani. Dan banyak orang diselamatkan. Tetapi resikonya tetap, banyak yang ditangkap juga. Banyak yang dikasih makan binatang. Ya kan kita tahu dalam sejarah gereja. Terus kemudian Roma 13, waktu Paulus menulis bahwa setiap pemerintah itu berasal dari Allah. Tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Karena itu, kita sebagai warga negara, model apapun pemerintah kita harus tunduk kepada mereka. Karena berasal dari Tuhan, pemerintah itu. Dan mereka bertanggung jawab kepada Tuhan. Dan jangan lupa bahwa Roma 13 itu ditulis pada saat orang Kristen di Roma itu sangat teraniaya oleh Kaisar Roma yang pada saat itu bahkan saya lupa ya, sebelum Nero dan juga Nero, dan kemudian Paulus sendiri dipancung oleh Kaisar Nero tahun 65. Juga berdekatan acak 2 tahun itu ya, sekitar tahun itu juga Petrus disalib. Ya, padahal Paulus ajarkan supaya mereka tunduk kepada Kaisar Roma yang menganggap dirinya adalah dewa. Dan mereka orang-orang Kristen itu di Roma tidak mau mengakui Kaisar itu sebagai dewa. Karena itu mereka dianiaya. Tapi Paulus katakan di dalam Roma 8:32 ya bahwa tidak ada yang bisa memisahkan mereka dari kasih Kristus. Ya, tidak ada. Saya kalau baca Roma 8 ayat 32 ya. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Maksudnya apa? Ayat selanjutnya kita bisa mengerti. Bukan berarti Tuhan berikan apa yang kita mau, apa yang kita minta. Kalau anaknya aja diberikan, apalagi kesembuhan, apalagi kemakmuran. Enggak, bukan itu maksudnya. Tetapi kalau Tuhan rela mati buat kita, masa kan dia tidak akan membenarkan kita? Masa Tuhan menghukum mereka? Ayat 33. Ya, siapa yang menghukum mereka? Yesus yang sudah mati, bahkan telah bangkit dan juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Ayat 35. Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, pedang. Itu semua lagi dialami oleh orang-orang Kristen Roma. Ayat 36. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan, seperti makanan yang seperti binatang untuk dimakan gitu loh. Ya. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut
hidup, baik malaikat, pemerintah, baik yang sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Kristus yang ada dalam, kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi ya justru Paulus bukan ajak jemaat Kristen di Roma untuk peperangan rohani dalam arti kata seperti zaman sekarang, untuk berdoa supaya Kaisar Roma itu diganti menjadi kaisar yang Kristen, ya kan, percaya Tuhan, ya kan, sehingga mereka bisa beribadah dengan nyaman, ya walaupun baik. Tapi kita lihat bahwa, halo, suara saya hilang ya? Terdengar, terdengar. Anda jelas kok. Ada ya? Oh enggak, soalnya tadi saya komen ada yang bilang nggak ada suara saya. Oke, jadi kita lihat justru bahwa Paulus tidak mengajak jemaat Roma untuk berdoa supaya ganti pemimpin yang lebih cocok sama Kristen, mendukung Kristen. Enggak. Tetapi justru Paulus menguatkan jemaat Kristen di Roma supaya di tengah aniaya mereka tuh di buffet, ya kayak buffet, kayak makanan buffet, mereka tuh dia itu tadi dianggap domba-domba sembelihan, ya halal darahnya. Justru supaya mereka tetap dalam situasi seperti itu, terjepit begitu, supaya mereka tetap setia sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah tinggalkan mereka sebenarnya. Sekalipun mereka sedang sepertinya ditinggalkan. Tapi Tuhan nggak pernah tinggalkan. Kenapa? Karena nggak mungkin. Tuhan yang sudah mati buat mereka akan tinggalkan mereka seperti itu. Artinya apa? Artinya Tuhan justru izinkan mereka terjadi seperti itu. Ya, supaya mereka bisa mendapat yang lebih baik. Seperti kalau kita baca di dalam Ibrani 11 ayat 39. Tuhan sediakan yang lebih baik bagi mereka. Ya kan, kemuliaan yang jauh lebih tinggi nilainya dibanding penderitaan yang di dunia ini yang sebentar ini. Jadi penderitaan yang sebentar ini di dunia ini yang begitu berat itu kelihatannya tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kamu terima nanti. Makanya dikatakan kamu lebih dari pemenang. Ayo setia sampai akhir. Begitu maksudnya. Ya, jadi justru kita lihat pada saat Kaisar Romawi menjadi seorang Kristen, lalu agama Kristen menjadi agama negara. Kita tahu apa yang terjadi. Justru gereja yang mestinya kuat ya, malah jadi terpecah. Bukan cuma terpecah ya antara Katolik ya tahun 1054 tuh gereja Katolik, gereja Ortodoks pecah. Bukan cuma itu, tetapi sejak Kristen itu mulai kuat, justru jadi agama negara, justru doktrin-doktrin kacau semua. Alkitab nggak boleh dibaca. Siapa yang baca Alkitab dibakar. Ya, terjadi korupsi besar-besaran di gereja. Terjadi politik, ya kan, yang sangat mengerikan di gereja. Ya, kejahatan merajalela di gereja, di kepemimpinan gereja. Ya, jadi kita harus lihat bahwa mereka tidak berdoa gitu, seperti yang kita berdoa dalam arti kata peperangan rohani. Ya, jadi oke, sekarang saya mau ajak ke firman Tuhan. Ya, coba kita lihat ke ayat yang berbicara mengenai peperangan rohani, yaitu Efesus 6 ayat 12 ya. Sebab peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Betul kan? Efesus 6 ayat. Ya, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, kita lihat pertempuran model apa sih sebenarnya dimaksudkan. Ya, saya akan ajak kita renungkan. Saya boleh sharing bisa ya, saya share ini ya. Share screen. Oke. Teman-teman lihat ini? Lihat nggak screen-nya ayat Alkitab? Kelihatan, Lihat ya. kelihatan.
Bisa baca? Kelihatan? Kelihatan ya? Oke ya. Sorry, saya nggak bisa. Saya ini pakai iPad, jadi saya nggak bisa perbesar ya. Saya nggak pakai laptop. Nah, judul dari mulai perikop di Efesus 6 ayat 10 ini, ya, the whole armor of God. Ya, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Jadi, yang bisa membuat kita menang dalam peperangan rohani itu adalah kekuatan yang dari Tuhan. Jika kita kuat di dalam kuasanya. Jadi maksudnya apa kuat dalam kuasanya ini? Ya, kekuatan di dalam kuasa Tuhan itu apa? Jadi kita nggak bisa lawan setan dengan kekuatan manusia. Kekuatan kita nggak bisa. Yang bisa mengalahkan setan hanyalah kekuatan yang dari Tuhan. Nah, maksudnya apa? Kekuatan yang dari Tuhan. Ayat 11 jelasin. Ya kan? Ayat 11 itu katakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi kita harus pakai, maksudnya kuat dalam kekuatan kuasanya adalah, kalau kita mengenakan seluruh perlengkapan senjatanya Allah. Ya, seluruh perlengkapan senjata dari Allah. Sehingga kita bisa bertahan melawan apa senjatanya si iblis itu. Tipu muslihat. Ya, sama seperti, jadi modusnya itu sama. Dari dulu, ya, zamannya Hawa dibikin jatuh ya lewat muter balik ayat, tipu muslihat. Nah, Tuhan Yesus juga dicobai dengan tipu muslihat. Selalu begitu metodenya. Ya. Nah, kita lihat di dalam ayat yang ke-12 dikatakan, nah ini tadi. Karena perjuangan kita, jadi kita melawan iblis nih. Ya. Perjuangan kita ini bukan melawan darah dan daging. Iblis ini bukan darah dan daging. Ya, kayak Dracula kelihatan tuh darah dan daging, darahnya kalau dipotong ya ada darahnya, maksudnya dagingnya kalau dipotong ada darahnya walaupun darahnya Dracula gitu ya. Bukan begitu maksudnya. Tetapi kita melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Itu. Nah, jadi senjata kita apa? Karena itu kita harus mengambil seluruh perlengkapan senjata Allah. Nah, ini tujuannya apa sih peperangan rohani ini? Tujuannya ayat 13. Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Ya kan? Dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi ingat, tujuannya peperangan rohani ya dari lawan roh jahat itu adalah supaya kita bisa tetap tegak berdiri setelah mengalami perlawanan dengan iblis pada hari yang jahat itu. Ya, sehingga sesudah kita menyelesaikan segala sesuatu, pada akhirnya kita bisa tetap berdiri di dalam iman. Kita bisa setia sampai akhir. Kita tetap ya kan melekat kepada Tuhan. Kita tidak melekat kepada dunia. Kita tidak binasa. Tapi kita selamat. Itu maksudnya. Nah, sekali lagi supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Nah, hari yang jahat itu apa? Ya, yang dimaksud dengan hari yang jahat itu adalah hari-hari di mana kita dicobai. Kita mengalami pencobaan yang berat dalam hidup. Ya, pencobaan seperti apa? Kita lihat Tuhan Yesus. Ya, modusnya sama, tipu dayanya sama. Modusnya apa? Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Tuhan Yesus lagi lapar-laparnya tuh. Dagingnya tuh harus tubuhnya tuh harus diberi makan karena dia sudah 40 hari tidak makan. Ya, dia sangat butuh makanan dan iblis mencobai dia. Ya, robah aja tuh batu jadi roti. Tapi Tuhan berkata, enggak. Tuhan tidak tergoda, enggak. Sekalipun saya begitu lapar, saya lebih butuh firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, jadi Tuhan Yesus ajarkan. Fokus kita adalah mengenal kebenaran supaya jangan terjebak oleh ya ide, pikiran yang kelihatannya bagus, memberi manfaat buat kita. Iya kan? Lapar 40 hari nggak makan. Bisa mati kita.
Iya kan? Nah sama, kita kalau punya pemerintah yang jahat, yang anti Kristen, yang Kristen dia kan kita setengah mati dong, kita susah dong, hidup susah, ya kan? Nah, jadi ya wajar sekali kalau kita berdoa untuk itu. David suaranya hilang. Sinyalnya kayak cuma. Mungkin ya. Coba aku telepon. Peperangan rohani ini. Iya. Baru lagi jelasin peperangan rohani. Telepon. Hilang sinyalnya sunat, di telepon nggak bisa juga sunat. Bentar ya Bapak Ibu, sinyalnya lagi putus. Mana tuh Pak David? Oke. Saya ini sorry. Oke. Saya lanjut ya. Tadi sampai di mana Pak? Putusnya Pak? Ayat 14 ya? Ya. Efesus 6 ayat 14. Jadi senjata yang pertama ini adalah jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Ya. Kenapa harus pakai ikat pinggang dulu? Bapak Ibu tahu, waktu zaman itu ya, orang-orang yang pada zaman itu ya, abad pertama ini, ya orang Yahudi, Romawi sama. Bajunya tuh long dress. Ya, terusan gitu loh. Ya. Nah, makanya kita ingat Tuhan Yesus waktu mau mencuci kaki murid-muridnya, itu dia ikat pinggang dulu. Ya, karena kalau dia nggak ikat pinggang dulu, dia langsung cuci kaki tangan, waduh, keserimpet, dia bisa bajunya basah semua nih, tangannya tuh long dress, tangannya tuh sampai ke lengan bajunya tuh sampai ke tangan, ya kan, kena air celup basah semua. Jadi harus digulung, harus diikat pinggangnya. Waktu di dalam Lukas dikatakan bahwa tentang hamba, ya waktu tuannya pulang tengah malam, apakah dia suruh makan? Waduh, kesian kamu udah tunggu malam, kamu makan dulu. Enggak, ikat pinggang, layani aku dulu. Sampai aku makan kenyang baru kamu makan. Jadi dia suruh hambanya ikat pinggang dulu. Kerja. Ikat pinggang itu artinya start to work. Ya, orang kalau mau kerja, mau jalan jauh, mau perang, ikat pinggang dulu. Sehingga dia bisa pakai yang lain. Ya. Nah, dia bisa berlari, dia bisa bekerja, activity lebih leluasa gitu loh. Nah, kalau dia nggak pakai ikat pinggang, terus pakai kasut, ya sepatu tentara, pakai perisai, ya kan pakai juga pedang, percuma. Pakainya nggak benar semua, bisa keserimpet semua nanti, istilahnya gitulah kira-kira ya. Jadi makanya perlu ikat pinggang kebenaran. Nah sama, ini harus ikat pinggangnya apa? Kebenaran. Yaitu tadi, kejujuran, kemurnian, ketulusan, aletheia. Ya. Jadi kita kalau lawan setan jangan dalam pelayanan, dalam kehidupan Kristen gak boleh pura-pura atau munafik punya hidden agenda. Punya agenda politik tertentu karena pengen cari panggung, pengen terkenal. Ya. Pengen kekayaan pribadi. Ya, atau demi keuntungan diri sendiri. Ya, bisnis gereja. Ya, gak boleh itu. Pasti kalah sama setan. Udah deh, kayak begitu. Ya mau cari panggung, ya masuk ke vlog segala macam, ngomong firman, lama-lama bikin partai politik, lama-lama, waduh, ya kan udah kelihatan tuh move-nya ada tuh. Nah itu nggak murni namanya, itu nggak kebenaran itu namanya.
Ya, ikat pinggangnya nggak benar. Bukan kebenaran. Pasti kalah. Jadi, ini senjata pertama. Kalau nggak beres, senjata yang lain semua percuma. Ya. Dan yang kedua, baju zirah. Ini yang melindungi hati, yang melindungi dada. Yaitu kebenaran. Keadilan. Ya, sebenarnya di kaiosune ini juga sering diterjemahkan juga sebagai kebenaran. Ya, karena kerajaan Allah adalah bicara mengenai bukan soal makan minum tetapi kebenaran, damai sejahtera. Nah, kata kebenaran di situ adalah diterjemahkan di sini keadilan, katanya sama dari bahasa Yunani yaitu dikaiosune. Ya. Nah, maksudnya apa? Itu adalah prinsip hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus mengerti ya prinsip-prinsip yang benar yang Yesus ajarkan. Nilai-nilai yang Yesus ajarkan. Ya, dunia juga ada nilai-nilai yang baik, nilai-nilai humanism, ya kan? Baik. Ya kan? Tapi bisa beda dia. Apa yang baik belum tentu benar. Ya kan? Tetapi apa yang benar, ya, walaupun kelihatannya nggak baik, tapi itu benar. Ya, waktu orang menegur kita, rasanya nggak enak, ya kan? Tetapi itu baik buat kita sebenarnya. Justru itu yang baik, yang benar. Bukan selalu ngomongan yang lemah lembut, manis-manis, terus kemudian baik. Ya kan, waktu Yesus obrak-abrik bait suci sambil bikin pecut dari tali. Itu baik gak? Itu baik. Itu kasih gak? Itu kasih. Ya, itu righteousness tuh. Itu benar itu. Ya. Nah, jadi prinsip-prinsip yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Prinsip hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena itu kita mesti ngerti prinsip-prinsip nilai-nilai Kristus. Ya. Nah, karena itu kita perlu hati yang baru, lahir baru. Sehingga kita ngerti, membedakan mana yang dari Tuhan, mana yang bukan. Mana nilai-nilai dunia, mana nilai-nilai Tuhan. Karena nilai-nilai dunia juga baik. Banyak yang baik juga. Tetapi nggak semuanya sesuai dengan firman Tuhan. Contoh LGBT, kesetaraan gender, feminisme, kelihatannya oke. Tetapi nggak sesuai dengan firman Tuhan. Iya kan? Nah, jadi itu. Jadi yang harus jadi kepala dalam keluarga ya laki-laki. Oh enggak, perempuan juga bisa dong. Harus enggak bisa, 2 komando enggak bisa, harus jadi laki-laki harus jadi kepala. Nanti dia harus tanggung jawab buat keluarganya. Ya kan? Dia bertanggung jawab. Ya, istrinya walaupun lebih pintar dari suaminya, dia harus tunduk kepada suaminya. Nah, itu nilai-nilai dalam Kristen. Tetapi kalau dalam dunia enggak. Oh, suaminya enggak becus jadi pemimpin. Ya udah, istrinya jadi pemimpin. Suaminya ikut istri aja udah. Ya, bukan begitu. Itu mungkin secara dunia oke. Tapi secara firman Tuhan salah itu. Pasti nanti hasil anak-anaknya juga nanti bisa enggak benar mentalnya. Ya, itu contoh misalnya ya. Jadi berbaju sirahkan keadilan. Itu menjaga hati dengan nilai-nilai dari Tuhan. Ya, itu yang harus benar. Kalau enggak, percuma menginjil, percuma pakai perisai, pakai firman Tuhan dipakai untuk nyerang orang. Ya. Ya. Jadi tipu muslihat iblis jadi nggak bisa dia lawan karena nggak benar dia hatinya. Motivasinya nggak benar. Nggak true. Nggak truly. Ya. Terus juga nggak sesuai dengan nilai-nilai dalam firman Tuhan, dalam kekristenan. Oke? Nah, itu. Baru senjata-senjata lain kalau hatinya sudah benar, motivasinya benar, ya. Baru tidak munafik, tidak ada agenda hidden agenda karena motivasi-motivasi lain. Pelayanan ngapain? Ya supaya diberkatilah, kita kan sudah supaya nanti Tuhan juga ya membuat semuanya lancar, semuanya. Kita beribadahlah yang benar. Nah, itu bukan supaya tetapi karena kita sadar Tuhan sudah mati buat kita. Dia sudah beri kita yang terbaik. Lain dengan agama lain. Mereka beribadah, mereka melayani Tuhan mereka mengikuti ajaran Tuhan mereka karena ya mereka ingin supaya mereka mengalami berkat. Mereka enggak misalnya dibunuh kalau agama Hindu ya yang menyembah Siwa supaya mereka tidak dicelakai oleh dewanya. Jadi mereka akan korbankan apapun juga supaya dewanya senang, akhirnya dia diberkati. Tetapi Kristen bukan begitu. Yesus sudah berikan yang terbaik dulu, yaitu apa? Nyawanya dia berikan. Dan bahkan dia
janji akan berikan Roh Kudus-Nya kepada semua orang yang meminta kepadanya. Ya, oke. Jadi itu nilai-nilai yang benar. Jadi itu harus benar. Kalau enggak, percuma memberitakan Injil juga jadi nggak benar. Ya kita lihat pendeta-pendetanya jadi akhirnya karena hatinya udah nggak benar, beritain Injil juga jadi nggak benar. Ya, tujuannya apa? Supaya terkenal, supaya banyak jemaatnya. Akhirnya apa? Gerejanya gede, kantongnya tebel, bikin kerajaan lagi. Doa supaya anaknya yang belum tentu becus apa enggak tuh jadi pendeta, supaya jadi pendeta terusin dia. Nah ini yang nggak benar. Ya kan? Karena apa? Itu tadi ikat pinggangnya udah nggak benar, baju sirahnya juga udah nggak sesuai dengan nilai Kristus. Pemberitaan Injil juga jadi ngaco. Nah, menariknya lagi di dalam Efesus 6 ayat 15, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil. Ya, ini di sini kalau Bapak Ibu lihat sebenarnya ya, makanya saya juga kaget. Jadi ini bukan hanya sekedar oh kita mesti punya senjata nih, kaki kita nih kasut ini rela memberitakan Injil kemana-mana. Bukan sama sekali itu maksudnya. Ada satu terjemahan Alkitab yang itu menggambarkan. Jadi di sini saya nggak ada ya terjemahan itu ya. Ada aja King James segala macamnya. Ini yang literal itu, and having shod the feet with the preparations of the gospel of peace. Ya. Nah, kalau yang literal translations ya, yang YLT ini dibilang begini nih tuh. And having the feet shod in the preparation of the good news, ini yang lebih tepat, good news of the peace. Ya, bukan Injil tetapi berita yang baik tentang kedamaian. Jadi Tuhan di sini kasut itu bicara soal perjalanan hidup, teman-teman, Bapak Ibu, ya. Nah, perjalanan hidup di sini saya ambil dari yang lebih menjelaskan artinya karena saya cek ke komentari ya. Hampir semua menjelaskan bukan sekedar beritakan Injil. Jadi penginjil, bukan. Tetapi dalam perjalanan hidup kita harus ingat, kita harus selalu, kita ini sudah berdamai dengan Allah. Karena itu kita juga harus berdamai dengan manusia yang lain. Kita harus berdamai dengan diri kita sendiri. Kita harus jadi pembawa damai. Itu maksudnya. Ya. Jadi musuh kita tuh iblis bukan manusia. Jadi kita harus menjadi pembawa damai buat manusia. Kita harus mengampuni diri kita. Kita harus mengampuni orang lain karena Tuhan sudah mengampuni kita. Itu hidup di dalam Injil. Dan otomatis juga kita juga siap membawa orang kepada Kristus supaya dia mengalami perdamaian dengan Allah. Ya. Jadi ingat, Injil itu membawa kita berdamai dengan Allah, membawa kita berdamai dengan diri kita sendiri, membawa kita berdamai dengan orang lain, dan juga membawa orang lain berdamai dengan Tuhan. Dan juga membawa orang lain berdamai dengan dirinya sendiri. Itu. Ya, ada 5 tuh. Ya, kuasa Injil itu ya, atau Injil. Jadi satu hamba Tuhan pernah khotbahkan itu ya. Ya, saya sebut namanya deh, Pak Stephen Tong. Ya, dia sebutin itu bagus sekali. Ya, ada 5 berita baik yang Kristus bawa lewat kematian dan kebangkitannya. Ya itu tadi. Ya, itulah good news of peace maksudnya. Jadi bukan sekedar khotbah beritakan Injil, ya. Bukan itu maksudnya. Oke ya. Jadi kira-kira kayak gitu. Jadi saya ada ambil satu terjemahan yang menggambarkan bahasa aslinya bilangnya begini, yaitu terjemahan Alkitab Easy English. Bunyinya begini. Remember, God's good news that makes you friends with God and with each other. That will be like shoes on your feet to make you ready to fight. Nah ini, terjemahan Easy English menerjemahkan ayat 15 begini. Ingat, berita baik yang dari Tuhan itu membuat kamu berdamai dengan Allah dan berdamai dengan orang lain juga. Itu seperti sepatu bagi kakimu, ya, yang membuat engkau siap menghadapi peperangan melawan iblis.
Ya, jadi kalau kita lihat komentar itu mendukung semua. John MacArthur, James Fawcett Brown, Robertson Word Picture, ya semuanya tuh, Albert Barnes itu mendukung semua. Ya, jadi itu maksudnya rupanya. Ya, oke, kembali. Ya, terus kemudian dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Jelas, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Ini dua hal. Makanya ayat 16 ini perisai iman dan perisai iman ini mendapat jelas kita lihat bahwa dengan iman yang benar kita bisa melawan tipu muslihat iblis. Ya, teologi kemakmuran itu iman yang salah. Aku berdoa, aku punya harta ya berlipat ganda, ya kan? Apa itu? Ya, kita lihat kita lihatlah itu salah lah ya. Ya, bukan kaya itu salah, bukan. Tetapi ingin kaya itu salah. Dosa itu, karena motivasinya kaya. Ya, mestinya bukan. Motivasi kita adalah hidup kita memuliakan Tuhan. Tujuan kita diselamatkan apa? Kalau menurut gereja ortodoks, supaya kita bersatu dengan Kristus, bersatu dengan Allah. Kembali kepada maksud Allah dalam menciptakan manusia, yaitu punya hubungan dengan Allah. Menjadi seperti Allah. Imago Dei, itu maksudnya. Tetapi ya sama juga gereja barat juga bilang keserupaan dengan Kristus itu tujuannya. Supaya karakter kita terus supaya kita semakin dewasa seperti Kristus. Ya oke lah, ya kan? Itu 11-12, ya kan, seperti koin dua sisi. Mata uang dua sisi, sama aja, ya. Oke, jadi intinya bahwa itu tujuan kita, bukan ya kalau Tuhan mau kita kaya lalu kita menjadi berkat bagi orang, oke, karena kita memang punya talenta untuk memberi misalnya. Ya kan, tetapi kalau kita talenta yang lain melayani ya atau menjadi pengajar, menjadi guru, belum tentu kita kaya secara materi. Tetapi kita akan punya talenta, kemampuan untuk mengajar. Ya, jadi ya kita harus kerjakan bagian kita lah. Yang penting apapun talenta kita, apapun yang Tuhan percayakan, semua itu dari Tuhan. Dan harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Bukan buat kita enjoy. Ya. Hidup kita tujuannya supaya aku diberkati. Bukan. Tetapi supaya nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita. Itu yang benar. Makanya teologi kemakmuran itu salah. Ya, Benny Hinn katanya udah bertobat tetapi susah. Ya, kalau sudah ikat pinggangnya nggak benar. Motivasinya udah nggak benar. Ya, tahu salah, itu tetap jalan terus. Kenapa? Itu tadi ketipu. Ya. Jadi akibatnya salah pakai perisainya. Walaupun tahu itu salah. Ya. Nah, makanya itu bahaya. Ya, jadi tadi ya iman. Terus kemudian iman yang benar. Ya, itulah yang bisa memadamkan semua panah api, serangan iblis, tipu muslihat iblis. Ingat ya, panah api itu serangan ya tipu muslihat, karena kita lihat tadi konteks di dalam ayat yang ke-11 ya, bertahan melawan tipu muslihat iblis. Terus kemudian ketopong keselamatan. Nah, ketopong keselamatan ini bicara soal pikiran kita. Kita dalam segala situasi, iblis tuh berusaha menyatakan bahwa udah dah, lu mau kiu lah, lu nggak ada harapan lah, ya. Udahlah, lu sudah mengecewakan Tuhan lah. Enggak. Ya, nah ini tadi pengharapan itu ada di kepala kita. Ya, kita harus percaya bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Ya. Hati yang hancur, hati yang remuk gak pernah Tuhan pandangin. Semerah apapun dosa kita, semerah darah sekalipun dosa kita. Tapi kalau kita bertobat, kita datang kepada Tuhan, Tuhan pasti terima kita. Karena dia bukan terima kita apapun yang kita kerjakan. Udahlah, nggak apa-apa, cincai. Bukan begitu. Tuhan ingat, Tuhan hakim yang adil. Ya, Bapa yang adil juga, bukan hanya Bapa yang baik. Ya kan? Tetapi, in spite of apapun yang kita kerjakan, karena dia sudah mati buat kita, dia tidak akan membuang orang yang sungguh-sungguh mau datang sama dia. Sekalipun penuh dengan kelemahan. Tuhan akan terima. Dan Tuhan akan proses dia. Kalau dia mau terus mengikuti Yesus, Tuhan akan bentuk dia. Ya, karena Tuhan itu lemah lembut. Ya, dan rendah hati. Maka jiwamu akan dapat ketenangan.
Dia gembala yang baik. Itu maksudnya. Jadi ketopong keselamatan itu adalah cara berpikir yang benar. Kita mengenal pribadi Allah. Sehingga pikiran kita ini enggak ditipu sama iblis. Enggak kena ya kan serangan dari iblis. Sehingga cara pikiran kita, cara berpikir kita, pengharapan kita itu benar dalam Tuhan. Dan pedang roh, itu tadi. Nah, dengan motivasi itu ya kita harus belajar firman Tuhan dengan bukan sekedar pengetahuan tetapi untuk mengisi pikiran kita nih. Ya, sehingga pikirannya benar, harapannya benar dan imannya juga benar. Nah, terus kemudian juga dengan senjata-senjata itu semua dalam segala doa, permohonan, berdoa setiap waktu di dalam roh. Nah, bukan berdoa sesuai dengan apa yang kita mau atau apa yang kita anggap baik. Ingat, dosa manusia pertama itu bukan berzina, menipu, tetapi melakukan apa yang dia pikir baik buat dia. Ya, Hawa pikir buah itu pengetahuan baik dan benar, baik dan jahat itu berguna, itu baik buat saya kok. Dan enak dimakan kayaknya buahnya kok. Dia lupa sama Tuhan, bahkan dia nggak peduli sama firman Tuhan. Itu dosa. Jadi dalam doa kita nggak boleh peduli. Kita nggak boleh hanya memikirkan kepentingan kita. Kita harus peduli dengan Allah. Kita nggak boleh cuek dengan kehendak Tuhan. Aduh Tuhan, yang penting gue mau begini. Tuhan, yang penting gue mau begini. Tuhan, ini gue penting. Ini gue mau. Enggak. Kita harus tanya, apa kehendak Roh Kudus? Apa kehendak Tuhan dalam situasi ini? Dalam pemerintah, dalam masa pandemi COVID ini. Bukan, aduh Tuhan, pandemi COVID. Coba lihat. Saya kaget waktu ikut doa-doanya. WPA itu. COVID lenyap. Tuhan, lepaskan COVID ini, pandemi ini segera berlalu. Dalam nama Yesus. Apa benar? Itu waktu doa itu saya ingat bulan Mei kira-kira. Mei, Juni apa April ya. Waktu awal-awal COVID tahun 2020. Tetapi lihat. COVID nggak berhenti, malah bermutasi terus. Beranak cucu. Ya kan? Sampai 2 tahun. Sampai sekarang juga nggak jelas. Ya kan? Tetapi udah capek negara-negara. Bisa bangkrut semua kalau di lockdown. Ya kan? Jadi ya udahlah, bohwat. Udahlah. Resiko ditanggung sendiri deh. Ya kan? Nah jadi, apa Tuhan lepas kontrol? Apa kuasa iblis lebih kuat dari Tuhan sehingga pandemi itu nggak bisa berlalu? Bukan. Tuhan yang mengatur bangsa-bangsa. Tuhan yang menciptakan alam semesta. Dia berkuasa atas segala sesuatu. Tuhan yang menghentikan panah. Tuhan yang membiarkan peperangan itu terjadi. Tuhan yang izinkan itu semua terjadi. Jadi bagian kita apa? Kita berdoa supaya kehendak Tuhan yang jadi. Contoh ya. Paulus sendiri kan. Kita udah belajar doa. Nah, jadi yang benar adalah doa Bapa, prinsip doa Bapa kami yang kita harus ingat. Supaya kehendak Tuhan jadi, bukan kehendak kita. Sekalipun baik, belum tentu itu kehendak Tuhan. Jadi yang kita harus berdoa adalah supaya kehendak Tuhan yang jadi. Jadi apapun yang terjadi kita harus percaya Tuhan sedang bekerja buat kebaikan anak-anaknya, buat kebaikan orang-orang yang percaya sama Dia. Bukan buat kebaikan seluruh dunia, tapi kebaikan anak-anaknya. Ya, Roma 8:28-29. Supaya semakin kita bertumbuh seperti Kristus dewasa. Oke. Nah, jadi kita harus kira-kira seperti itu ya. Berdoa syafaat. Jadi berdoa syafaat apa? Seperti yang cara Yesus berdoa, cara Paulus juga berdoa. Ya, coba lihat. Waktu Paulus berdoa buat utusan iblis yang sedang menggocoh dia supaya Tuhan angkat. Dia tengking itu. Coba saya mau tanya. Sampai 3 kali loh dia berdoa. Nggak lepas. Apa dia kurang iman? Ya nggak mungkin lah. Pasti iman kita kalah siapapun yang zaman sekarang mau Smith Wigglesworth pasti kalah sama imannya Paulus. Ya kan? Kenapa? Karena Paulus udah dibawa ke sorga. Ini beneran, bukan katanya. Bener-bener dia dibawa ke sorga langit ketiga. Terus kemudian juga sapu tangannya menyembuhkan orang sakit. Sapu tangannya mengusir setan. Iya kan? Dan dia sudah berdoa 3 kali supaya utusan iblis itu disingkirkan dari dia. Tetapi Tuhan gak jawab tuh. Bukan karena kurang iman, bukan karena Tuhan gak berkuasa. Tetapi Tuhan berkata, justru di dalam kelemahan kamu kuat. Ya, kamu akan sadar bahwa kuasa itu bukan punya kamu, punya aku. Jadi kamu jadi rendah hati. Itu baik. Membuat Paulus semakin rendah hati dan semakin seperti Kristus. Itu kebaikan di mata Tuhan. Tetapi buat Paulus itu penderitaan, itu kesakitan. Ya, jadi kita harus sekali lagi berdoa di dalam roh, ya, sesuai dengan pimpinan roh,
Bukan kehendak kita, tetapi kehendak Roh Kudus, kehendak Allah yang jadi. Supaya kita mengerti kehendak Tuhan itu apa. Ya. Jadi kira-kira kayak gitu. Oke. Mungkin ada Ya, Kak David, komentar. barangkali Ya. biar ada kesempatan orang tanya ya. Ya. Jadi kita perjelas sedikit lagi, Kak David, bahwa ini ada yang bertanya nih. Jadi sebelum kita tanya yang ada pertanyaan-pertanyaan terkait yang salahnya, tapi kita balik ke yang benarnya dulu ya. Iya. Ya, jadi kalau di sini jadi ada yang tanya nih, tanpa sadar terkadang hati atau pikiran kita memikirkan hal-hal yang jahat. Lalu kita berdoa minta Roh Kudus untuk kalahkan pikiran yang jahat itu. Nah, apakah ini bisa dianggap peperangan rohani? Ya, jadi nah ini ya. Kita harus bedain cara menghadapi kedagingan dan cara menghadapi setan. Beda. Kalau cara menghadapi setan, tunduk pada Allah, ikuti petunjuk firman-Nya, lawan setan. Ya, lawan, maka dia akan lari dari kamu. Tetapi kalau lawan kedagingan, nggak bisa ditengking. Hawa nafsu, keinginan mata, keinginan daging, kegagalan hidup, itu bukan ditengking. Tetapi harus apa? Kita yang lari. Iya kan? Jauhilah nafsu orang muda. Kata jauhi, itu dalam Alkitab bahasa Inggris bagus. Flee. Flee, ya, itu fuigo dalam bahasa Yunaninya, itu artinya ya memang terbang, memang lari sekuat-kuatnya, ngibrit. Ya, jadi artinya apa? Contoh, ya, kita kelemahannya di seks. Ya, pornografi misalnya. Udah tahu kelemahannya di situ. Nonton film Hollywood. Saya nggak bilang nonton film porno ya. Kalau nonton film porno udah nggak usah ngomong lah. Walaupun kelemahannya bukan di itu, bukan di seks juga, kalau memang udah orang normal pasti jatuh lah, ya kan. Nah, tapi sekarang saya kasih contoh misalnya. Ya, kelemahannya di pornografi. Tapi masih suka nonton. Nggak apa-apa Netflix. Nonton film Hollywood. Nggak apa-apa. Bapak Ibu, gini loh ya, kita harus survei menjelaskan bahwa film Hollywood 99% itu kalau ada contoh hubungan laki perempuan, itu selalu 99% itu adalah di luar nikah. Antara cowok ya pacaran kayak, iya kan, sama pacar hubungan seks. Ciuman minimal sama pacar, pokoknya yang belum jadi suami istri. Nah, waktu kita nonton kayak begitu, cara berpakaian ceweknya, hubungannya yang kayak begitu, itu langsung masuk. Nah, firman Tuhan bilang kalau matamu terang, teranglah seluruh tubuhmu. Matamu gelap, gelaplah seluruh tubuhmu. Nah, kata mata terang itu hapus, itu artinya nggak jereng, nggak juling. Nah, artinya jangan kita mau rohani, mau ikut Tuhan, tetapi juga suka lihat yang begitu, yang memuaskan kita. Nggak bisa. Jadi kita harus lari. Ya, pilih. Kita harus pilih Tuhan terus. Jangan. Jadi aduh, tapi gue nggak bisa nih kalau nggak nonton nih. Gue aduh gimana dong, nggak ada hiburan masa. Ini artinya something wrong sama kita. Mestinya Tuhan itu adalah sukacita kita. Tuhan itu adalah penghiburan kita, kekuatan kita. Kita bisa mengalami enjoy, kita bisa enjoy gitu loh dekat Tuhan. Nah ini something wrong nih kalau kita rasanya nggak betah baca firman, kita nggak betah lama-lama denger YouTube, nonton YouTube khotbah, kita nggak suka berdoa, ya, bersekutu sama saudara-saudara seiman, ya. Kita mesti nonton, baru rasanya nonton yang lucu-lucu, baru rasanya lega gitu ya, baru ini something wrong. Ya, Leonard Ravenhill bilang begini, entertainment adalah alat iblis, ya, untuk memberikan sukacita palsu kepada manusia. Nah, semakin kita dekat sama Tuhan, semakin kita nggak butuh entertainment. Kenapa? Karena Tuhan adalah sukacita kita, entertainment kita. Bukan berarti kita nggak butuh entertainment, kita butuh jalan-jalan, refreshing, lihat alam,
jalan, ya butuh. Ya kan kita juga butuh. Kita kan bukan manusia roh doang, kita manusia jiwa. Tetapi bukan nonton-nonton yang begituan doang entertainment. Makanya Paulus bilang semuanya boleh, tetapi apakah semuanya berguna? Apa semuanya membangun iman? Iya kan? Nah, kalau kita melakukan nonton film gitu nggak membangun iman, iya loh. Gue nonton nggak berasa 2 jam, 3 jam, tapi begitu baca Alkitab ngantuk. Wah, ini nggak bener nih. Ya, tetapi kalau kita pergi refreshing, jalan, misalnya ke alam, kemana segala macam, kita bisa lebih dekat sama keluarga kita bisa sama-sama lihat keindahan alam, kita memuji Tuhan. Oke gitu loh, kita refresh gitu kan. Ya kan? Nah, itu oke gitu loh. Bukan berarti kita nggak butuh hiburan buat jiwa kita, tetapi caranya apa? Apakah itu berguna benar-benar buat jiwa kita dan itu membangun iman kita nggak? Atau malah melemahkan iman kita? Membuat kita jatuh dalam pencobaan. Jadi intinya gini, lawan daging harus kita yang lari, kita yang mundur. Kita yang back off. Bukan ditengking, nggak bisa. Dalam nama Yesus bahasa roh. Dalam nama Yesus lawan, nggak bisa. Gue nonton di bioskop bahasa roh terus loh. Alah, omong kosong gitu nggak mungkin. Nah, tetapi lawan kalau setan bener, tengking, lawan, jangan mundur. Ya, saya pernah doain orang yang nggak semua orang narkoba itu ada roh jahat. Tetapi ada orang, saya lihat ada roh jahat ya. Jadi waktu ditengking ya, nggak ada apa-apa. Tapi saya yakin nih di dalamnya ada. Pokoknya saya bilang kamu harus keluar, nggak peduli ya. Kamu itu ada manifestasi apa enggak? Pokoknya kamu harus keluar. Udah selesai. Begitu selesai, ini orang langsung bilang, Pak, saya mau ke WC. Kenapa? Mau muntah. Loh, kenapa? Emang kamu tadi enggak? Sejak kapan kamu pengen muntah? Tadi waktu Bapak doain. Ini orang baru loh, sama sekali nggak ngerti. Nah, di situ saya tahu. Jadi saya nggak perlu bukti. Pokoknya gue percaya setan, lu mesti keluar dalam nama Yesus. Saya nggak perlu bergulat sama setan, nggak perlu. Karena setan sudah dikalahkan. Bagian kita adalah declare. Kamu harus keluar, udah. Jadi bukan kita peperangan rohani, waduh lawan sama setan nih alot, waduh berguling-guling dalam roh, bergumul supaya akhirnya Ahok jadi gubernur. So what gitu loh. Iya kan, bukan seperti itu, tetapi peperangan rohani itu adalah yaitu tadi melawan tipu muslihat iblis supaya kita jangan kejebak oleh ide-ide yang dari setan. Padahal itu bukan yang kita pikir dari Tuhan misalnya. Nah ini nih, supaya kita jangan salah kaprah, kita harus tahu. Nah karena itu kita harus pakai senjata lengkap. Ya supaya kita jangan tertipu oleh tipu muslihat iblis. Ya itu tujuan peperangan rohani. Supaya kita bisa bertahan di dalam setiap pencobaan, dalam setiap penderitaan yang bukan dari kita, ya kan? Tapi tiba-tiba kayak misalnya kita kena penyakit, kena apa segala macam atau kena musibah, tiba-tiba di PHK, ya kan? Nah, kita pasti kan goyang, pasti kan kita sedih, ya kan? Nah, di situ kita perlu ya senjata-senjata dari Allah itu. Kita perlu ikat pinggang kebenaran, kita perlu kasut, ya kan, kerelaan, ya damai Injil damai sejahtera itu ada dalam hidup kita. Terus kemudian pedang roh, iman, perisai iman dan ketopong keselamatan, pengharapan yang dalam Tuhan. Itu semua supaya kita nggak goncang gitu loh menghadapi semua itu. Kira-kira kayak gitu, Pak. Oke, jadi pada dasarnya kita mengalahkan yang jahat ini, mengalahkan pikiran yang jahat segala macam. Itu termasuk kalau kedagingan sifatnya kita harus lari, dan kalau setan ya kita usir ya. Oke, nah kita harus jadi daging harus disangkali ya. Kita harus menyangkal diri, disangkali dan lari dari hawa nafsu orang muda ya, kayak gitu kira-kira. Juga tadi peperangan rohani itu apakah termasuk terhadap ajaran-ajaran yang tidak benar? Bagus. Iya, sekarang saya mau tanya, ajaran yang tidak benar itu dari mana? Nah, kan Tuhan berkata, iya kan? Kan nggak mungkin dari Tuhan. Ya kan, katakan ya adalah ya, tidak adalah tidak, ya kan? Ya, terang hanya berbuahkan kebenaran. Kan begitu. Jadi, tak mungkin terang berbuahkan yang tidak benar. Nah, yang tidak benar dari mana? Dari iblis. Ya kan? Nah, kayak Tuhan menabur, katanya kan menabur apa tuh? Jerami sama apa tuh, ya kan? Jadi ada dua. Jadi setan juga menabur. Nah, jadi itu akan bertumbuh bersama. Jadi taburan setan itu juga tumbuh bersama. Nah, kita harus
Hati-hati. Jadi itu dari setan. Nah, itu contoh, itu benar. Itu juga peperangan tuh. Jadi kita harus mengerti firman Tuhan yang benar sehingga kita tahu ini ajaran-ajaran yang bukan dari Tuhan. Dari setan, dari dunia. Nah, contohnya apa? Pluralisme. Iya kan? Ateis. Iya kan? Antikris, ya kan? Ya kayak gitu-gitulah, macam-macam. Nah, jadi ada yang nanya nih terkait berdoa. Jadi, apakah artinya setiap kali kita berdoa itu, kita berdoanya, pada akhirnya kita berdoanya biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Walaupun yang kita minta nih sebenarnya menurut kita baik dan benar. Tapi kita terakhirnya istilahnya berdoanya biar kehendak Tuhan yang jadi. Apakah begitu? Iya, begini. Paulus, sekarang gini saya mau tanya. Kita tahu nggak kehendak Tuhan? Nggak tahu kan? Ya, tapi kita tahu firman Tuhan. Jadi kita minta yang baik. Kita minta sembuh boleh nggak? Boleh, itu baik sembuh. Sehingga kita bisa berkarya, sehingga kita bisa bekerja, sehingga kita bisa melayani, sehingga kita bisa melakukan tanggung jawab kita. Betul nggak? Baik. Ya kan, berdoa buat kesembuhan. Doa buat kesembuhan. Doa buat kecukupan. Ya kan, doa. Ya kan, minta kebutuhan kita apa? Minta. Paulus, setan apa yang menggojol dia? Ada yang bilang penyakit lah, ada yang bilang itu adalah suatu orang yang jahat, utusan iblis yang berusaha ya apa musuh dalam selimut, ya artinya musuh dalam selimut, artinya ya teman-teman pelayanan yang utusan setan sebenarnya yang terus ya merusak nama dia, yang menjahati dia, nah, itu sakit dan dia. Nah, tetapi Tuhan izinkan supaya dia kan berdoa dong supaya itu jauh dari dia, boleh dong. Kan kita berdoa juga diajarin dalam, makanya prinsipnya adalah doa Bapa Kami. Jauhkanlah kami dari yang jahat. Boleh dong. Tetapi kalau ternyata Tuhan izinkan itu terjadi, ya nggak apa-apa kehendak Tuhan, ngerti maksudnya? Jadi gitu loh. Kita minta, tapi kita percaya setelah kita minta, kita dengan iman. Setelah kita minta, apapun yang terjadi, Tuhan sedang bekerja. Jadi, saya tidak akan goncang. Apapun yang terjadi. Itu ya maksudnya ya. Ya, tetap ngerti ya berdiri maksudnya? tadi. Kira-kira nangkep nggak begitu, Pak? Nangkap. Jadi tetap berdiri setelah goncangan apapun di dalam hidup kita gitu kan ya. Oke, ini ada yang tanya ke David. Putus-putus ya? Oke, ada yang tanya, apakah anak-anak Tuhan dapat atau mampu mentaati seluruh perintah Tuhan dalam menjalani kehidupan di dunia ini? Nah, istilahnya nih barangkali Ini saya punya yang lemot atau Pak Sunan punya ya yang putus-putus ya? Enggak sih Pak, jelas semua. Sunan jelas, pada jelas. Saya nggak nangkep nih apa yang Pak Sunan ngomong tadi. Apa putus-putus, Pak? artinya mungkin di tempat Pak David ya. Kalau nggak saya matiin video Oh saya iya, juga. saya matiin ini aja dulu ya. Saya matiin, saya punya. Oke. Oke. Jadi apakah anak-anak Tuhan ya dapat atau mampu mentaati seluruh perintah Tuhan dalam menjalani kehidupan di dunia ini? Jadi kan ini istilahnya kalau kita tadi perang itu barangkali persepsinya kita mau supaya menang, supaya kita bisa mentaati perintah Tuhan kan. Nah, tapi apakah benar kita mampu mentaati seluruh perintah Tuhan dalam Sorry Pak, masih putus-putus nih, saya nggak jelas Pak pertanyaannya. Bisa dibaca di chat juga Pak. Dari Pak Cimin. Kayak putus Sunan, Pak David putus lagi nih sinyalnya. Hilang nih kayak ini. Kita tunggu dulu ya. Ada satu pertanyaan dari Ali yang di atas Sunan. Iya. Tapi aku prioritasin yang positif dulu supaya nggak lari ini ke yang negatifnya. Nanti negatifnya nanti kita akan ini juga, tapi kita lari ke positifnya dulu. Jadi kita mengerti apa itu peperangan rohani dulu, baru yang bukan peperangan rohani. Jadi biar kita fokus dulu. Ini Pak Davidnya belum bisa nyambung lagi nih.
Ya, Pak David, silakan. Unmute. Oh iya, oke, udah bisa ya. Oke, jadi gimana Pak? Tadi saya mental, nggak denger. Oke, saya chat ke bentar ya. Saya chat tuh Pak David biar gampang dibaca. Apakah anak-anak Tuhan dapat mampu mentaati seluruh perintah-perintah Tuhan dalam menjalani kehidupan di dunia ini? Tidak bisa. Kalau kita bisa mentaati seluruh perintah Tuhan, maka Yesus nggak perlu datang. Kita cukup ikutin perjanjian lama aja Taurat. Justru karena nggak ada yang bisa, makanya Yesus datang. Iya kan? Nah, dia menolong kita. Kita nggak bisa. Tetapi, makanya Yesus menebus kita. Sehingga dia akan terus sanctify kita. Membentuk kita, memurnikan kita. Sehingga kita tidak menjadi sinless, tetapi sinless. Ngerti nggak maksudnya? Bedanya gini. Sinless, jadi kita tidak mungkin tanpa dosa. Kita tidak mungkin sempurna, beres mengikuti firman Tuhan. Nggak bisa. Tetapi kita akan semakin hari semakin sinless. Semakin berkurang. Semakin dibentuk, semakin terus serupa Kristus. Ngerti nggak? Semakin mendekati. Nah, itu tergantung apa? Filipi 2 ayat 12-13 katakan. Karena itu, gitu kan? Kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Harus terus-terus tuh. Nah, karena apa? Kerjain sampai tuntas, sampai selesai, sampai kamu mati. Tetap. Kenapa? Karena Tuhanlah yang memberikan energi kepada kamu. Ayat 13 ya. Sebab Tuhanlah yang mengerjakan di dalam kamu. Nah, kata mengerjakan itu Tuhan itu sedang memberikan, bukan kata mengerjakan yang sama dengan ayat 12, tapi memberikan energi, kekuatan, semangat, hikmat, ya kan? Kasih sehingga kita bisa semakin serupa seperti yang Yesus katakan. Ya, nah makanya tadi, kenapa orang Kristen ada yang 20 tahun tetap suka entertainment, tetap jadi anak Kristen kanak-kanak, nggak dewasa, tetap lemah dalam dosa, jatuh lagi jatuh. Tetapi ada yang setelah 20 tahun jadi Kristen orang muda. Dia kuat dalam firman, dia tahan banting, nggak baperan. Walaupun dia mengalami banyak pencobaan juga. Dan dia menang atas yang jahat. Nah, itu masalah apa? Ya masalah karena dia mengerjakan keselamatan dia. Dia jaga hubungan dia sama Tuhan. Dia disiplin rohani, dia makan firman Tuhan setiap hari. No God, no others. Dia cari Tuhan dulu setiap hari. Itu jadi ya kerinduan, bukan. Itu jadi disiplin dan lama-lama jadi kerinduan dia. Kalau kita sudah disiplin makan nasi dari kecil, udah gede, kalau nggak makan nasi walaupun makan yang lain, belum rasanya makan. Ya kan? Nah karena kita sudah disiplin jadi membentuk jadi suatu perasaan, ya itu cinta, butuh, needs. Nah sama. Kalau kita tahu Tuhan itu yang kita perlu, karena itu kita cari terus dia. Lama-lama itu jadi suatu kesukaan gitu loh. Ya berhubungan sama Tuhan. Bersekutu sama Tuhan. Dan ya itu prinsip lah ya. Jadi intinya disiplin lah. Nah jadi itu Pak yang membedakan. Kenapa ada orang 20 tahun tetap Kristen kanak-kanak bergumul dalam dosa terus? Karena apa? Dia nggak disiplin. Ya dia mengalami Tuhan. Atau jangan-jangan dia belum bertobat. Dia belum lahir palsu. Dia belum lahir baru gitu. Ya kan? Oke. Jadi itu ya Pak ya. Jadi tergantung dia ini. Karena sekalipun Rasul Yohanes dia bilang apa? Jika kita mengaku dosa kita, jadi jika kita berkata kita tidak berdosa, kita sudah berdusta. Kita menipu diri sendiri. Jadi termasuk Rasul Yohanes tuh, kita. Karena dia juga termasuk artinya. Jadi dia sendiri pun masih bisa jatuh dalam dosa. Tetapi jika kita mengaku dosa kita, nah kita bertobat, kita menyesali terus, nah kita akan diampuni dan terus diproses sama Tuhan, terus disanctify. Oke ya. Apakah peristiwa tembok Yeriko itu termasuk peperangan rohani dan saat melakukan peperangan rohani harus dengan doa atau bisa? Nah, sekarang gini. Nah, itu tadi kembali lagi. Kita harus lihat. Tembok Yeriko itu apa sih sebenarnya? Ya. Sebenarnya lawan setan itu peperangan itu adalah ingat. Efesus 6 ayat 12. Ini nggak dibilangin lawan setan kan? Nggak ada kan? Nah, apa disebut peperangan rohani? Enggak, ini peperangan fisik kok. Tentara Israel melawan tentara Yeriko kok.
Iya kan? Mengalahkan. Cuma metodenya Tuhan pakai cara metode yang begini. Metode yang ilahi. Bukan metode taktik tentara apa dunia yang pakai senjata modern, canggih. Bukan. Tetapi dengan kuasa Allah. Sama seperti ya kaum Kamizat lah. Ya kan? Jadi dengan strategi dari Tuhan. Dengan kekuatan dari Tuhan. Dengan kuasa Allah. Mengalahkan musuh. Ya itu tadi tentara Yeriko. Pasukan orang-orang Yeriko. Orang di kota Yeriko, ya. Jadi kayak begitu. Itu bukan bicara soal peperangan rohani di sini. Ya, itu berjalan bersama dengan Tuhan, menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, dan Tuhan memberikan jalan keluar. Ini lebih cocok ayatnya kayak begitu. Jalan keluarnya Tuhan bisa jalan keluar dengan hikmatnya Tuhan, dengan hikmat yang ini, atau dengan mujizat. Tiba-tiba kita ketemu sama orang yang bisa menolong kita nih, misalnya. Ya kan? Nah itu seperti tembok Yeriko tadi. Tuhan bisa menolong kita dengan cara supranatural. Tuhan bisa menolong kita dengan cara yang normal. Tuhan bisa, nah ini kan bicara soal pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Ya, jadi ini bicara soal pimpinan Tuhan atas bangsa Israel yang masuk ke tanah Kanaan. Ini peperangan fisik. Jadi jangan kejauhan kita nafsirnya. Ini bicara soal bukan lawan setan, ini lawan siapa? Lawan orang juga kok. Bukan lawan setan kan. Ini peperangan fisik ini. Tetapi dengan tuntunan Tuhan. Nah, ini ayatnya apa? Itu tadi. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Allah setia, dia tidak akan membiarkan kita sendirian menghadapi. Dia akan memberikan kita jalan keluar. Nah, waktu kita berjalan sama Tuhan, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Buat setiap masalah, kesulitan yang kita hadapi. Bisa dengan cara yang normal, bantuannya, dengan orang lain, dengan apa namanya, dengan ya biasalah ya, pertolongan orang ke dokter, apa segala. Tapi bisa juga dengan mujizat. Sakit kita tiba-tiba sembuh. Jadi sakit misalnya, bisa dengan dokter, makan obat, atau dengan mujizat. Ya kan? Nah, itu soal penyakit. Nah, soal masalah juga bisa begitu kan? Ya. Dipecat. Wah, itu masalah nih. Nah, kita bisa cari jalan keluar, apa dapat pekerjaan lain lebih bagus, atau bisa juga tiba-tiba bosnya nggak jadi pecat kita, malah dinaikin, dipromosiin karena ada orang yang keluar misalnya. Itu kan mujizat itu. Jadi, nah itu sama seperti Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir dan masuk tanah Kanaan, melawan musuh-musuh yang hebat. Ada orang-orang enak, raksasa-raksasa. Ya, jadi dengan metode pertempuran yang berbeda-beda. Intinya adalah jangan pakai satu metode. Berjalan bersama Tuhan, itu Tuhan yang hidup. Jadi caranya Tuhan bisa macam-macam. Jadi jangan pakai metode. Oh, rumusnya kalau pakai Tuhan begini nih, caranya begini loh, begini. Bukan. Bergantung sama Tuhan. Tuhan akan tuntun kita bagaimana menghadapi setiap masalah dalam hidup kita. Itu maknanya dari peperangan Yeriko itu tadi. Pelajaran rohani yang kita dapat. Bukan soal peperangan rohani, bukan. Bukan melawan setan kan dia. Mereka melawan orang-orang kok. Ya, orang-orang Yeriko kok. Peperangan rohani apakah ada tingkatannya? Bagus. Ini pertanyaannya bagus. Ya, memang dalam ajaran tertentu, ya doktrin tertentu itu ada tingkatan yang saya bilang tadi. Sebenarnya enggak. Itu melawan tipu muslihat iblis. Efesus 6 ayat 12 tadi saya udah bacain kan. Ayat 10, 11 itu jelasin skopnya. Melawan tipu muslihat iblis. Ya, tipu muslihat iblis atas apa? Tujuannya apa? Supaya kita ini tertipu. Kita nih. Ya kan? Nah, kan ayat 13 itu menjelaskan maksudnya peperangan rohani itu. Supaya kita setelah menghadapi hari-hari yang jahat itu, ya supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Kita nih tetap tegak dalam iman. Kita secara pribadi gak jadi murtad atau tertipu oleh jebakan iblis, merasa Kristen tentunya sesat misalnya, ya kan? Kayak gitu, Pak. Ya, jadi peperangan rohani itu. Nah, ada juga ayat-ayat yang lain yang dipakai ya untuk membuktikan. Soalnya saya lagi bahas ini dengan tim independen. Dan aliran yang kayak begitu itu pakai ayat-ayat tuh. Ya, dia pakai ayat-ayat apa misalnya? Ya, saya kasih lihat deh ayat-ayat yang kelihatannya ada tingkatan. Misalnya di dalam Korintus. Ya, dia pakai ayat
sebentar. Dia pakai ayat misalnya ini. 2 Korintus 10 ayat 4. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Wah, ini nih peperangan udah level kerajaan nih, penghulu kan gini kan. Kita melawan kayak tadi itu ya, melawan roh-roh jahat, penghulu pemerintah. Nah kan begitu kan. Waduh, pemerintah tuh level tinggi nih, Tapi lihat dulu, bener nggak itu maksudnya? Karena ayat 13 dikatakan supaya kita nih, orang Kristen, enggak murtad, enggak hancur, enggak binasa, tapi tetap setia sama Tuhan. Ya kan? Dan imannya tetap benar, tetap tegak sampai akhir. Nah, jadi intinya peperangan rohani itu. Jadi bukan melawan roh-roh segala macam roh jahat, itu artinya ada tingkatan-tingkatan. Ya, memang, tetapi tujuannya kita lihat ya dalam ayat yang lain misalnya juga kuasa-kuasa Allah itu bicara soal apa? Itu bicara soal juga itu tadi. Kalau kita lihat senjata-senjatanya, kita lihat senjatanya. Apakah sekarang saya mau tanya, kalau itu memang tingkatan bahwa wah ada lawan pemerintah. Jadi kita nggak levelnya nih bukan level pemerintah, kita bukan level kayak Persia tuh raja. Itu bukan levelnya. Saya mau tanya sekarang. Ayat yang dipakai ke Daniel. Saya mau tanya, Daniel itu doanya korporat atau sendirian? Sendirian tuh. Betul nggak? Dia nggak minta teman-temannya, ayo kita doa syafaat. Oh peperangan nih, lawan. Jadi kalau lawan pemerintah nih mesti levelnya nih level korporat. Ayo sama-sama gereja gabungan, ayo perang. Karena ini otoritasnya juga yang kita hadapi ini satu negara punya pangeran Persia. Enggak. Bahkan Daniel sama sekali nggak tahu ada kejadian itu. Betul nggak kalau kita baca teksnya? Ya kan, dia nggak tahu. Dia nggak tahu dia sedang berperang kok. Dia cuma berdoa, dia minta jawaban. Dan dia berdoa terus. Itu aja. Minta. Iya kan? Nah Tuhan yang berperang, Tuhan yang tahu kejadian. Makanya yang ceritain siapa? Yang malaikat bilang, aku sudah bawa nih jawaban doa kamu. Tapi dicegat. Tetapi kemudian akhirnya aku ketahan. Lalu Tuhan kirim, ya kan, Mikael perangin, jadi aku bisa lolos. Lah, Daniel kan nggak berperang, Daniel kan nggak tahu apa-apa. Tuhan urusannya. Jadi urusannya pemerintah, kalau memang ada pun pemerintah kayak gitu, Roro, yang levelnya pemerintah, itu urusan Tuhan. Bagian kita tetap aja berdoa. Jangan yang tadi dengan senjata-senjata apa? Ikat pinggang kebenaran, ya kan, kasut perdamaian dengan Tuhan, dengan sesama itu loh. Injil damai sejahtera, ketopong keselamatan. Ke-mute ya, Sonal, Pak David ya. Iya, ke-mute. Oh ya, oke. Jadi gitu ya kira-kira. Jadi kita harus lihat konteksnya ya, bahwa kalau memang ada level pemerintah, roh-roh yang sifatnya dia menguasai satu negara atau kerajaan seperti Pangeran Persia dalam kasus Daniel, yang perang itu Tuhan, bukan Daniel yang berperang. Bagian Daniel cuma minta aja kok. Terus berdoa dengan setia, betul nggak? Dan dia sendirian loh. Ya kan? Nah, yang ceritain ada peperangan siapa? Malaikat. Dia nggak tahu apa-apa. Nah, ini sekarang justru kita yang perang heboh. Padahal belum tentu ada perang di sana. Kita yang pergi ke Paris. Ayo ke Paris yuk, naik ke Menara Eiffel. Gue juga mau kalau ke Menara Eiffel mah. Ya kan, perang di situ. Ya kan. Coba giliran ke Watu Bambang. Ayo doa peperangan yuk, Pak. Ke Watu Bambang, Pak. Siapa yang mau pergi ke Watu Bambang? Ya kan, kalau naik helikopter masih mending jalan kaki, Pak. 3 hari 3 malam, Pak. Ya kan. Jadi intinya bahwa bukan seperti itu loh peperangan rohani. Itu bagian Tuhan. Nah, tapi bagian kita senjata-senjatanya adalah itu tadi. Ikat pinggang kebenaran, hati yang tulus, yang murni. Ya kan, jadi pribadi kita. Ya kan, ketopong keselamatan, kasut kerelaan memberitakan Injil atau damai sejahtera ya. Artinya kedamaian dengan damai dengan jaga hati yang berdamai dengan Tuhan selalu, mengampuni orang lain, ya kan. Ya kayak gitu loh. Itu jadi senjata-senjata yang Tuhan sediakan buat kita. Jadi kalau memang
levelnya peperangan kita menghadapi peperangan yang kayak begitu, pasti senjatanya juga senjata yang kelas berat dong. Iya kan, bukan senapan pistol. Kalau kita memang lawan negara yang roh yang kuat, pasti senjatanya bukan pistol ini Glock, tapi apa? Ya, pasti pakai itu mungkin peluru kendali, ya kan? Kan kita nggak dikasih peluru kendali ini semuanya nih, ya kan, pedang, ya kan, perisai. Ini kan senjata manual semua sendiri. Maksudnya senjata yang menempel di pribadi-pribadi kita gitu loh. Ya kan, makanya jangan terlalu menghayal sih, baca Alkitabnya sambil menghayal film-film itu, jadi akibatnya kayak begitu deh. Ya kan. Nah, coba baca Daniel. Ya kan, Daniel sendiri dan dia tidak berperang kok. Yang berperang siapa? Tuhan, malaikat. Tuhan kirim malaikat juga, bukan Tuhan mah nggak usah perang sama setan. Aduh, setan tinggal udah lu ke sono. Udah mau ngomong apa, setan nggak bisa apa-apa. Iya kan? Tetapi Tuhan kirim malaikatnya, udah gitu aja. Iya kan, untuk beresin, udah lalu jangan macam-macam lah, minggir lu. Ya, tapi sambil juga melatih imannya Daniel supaya Daniel, ya untung Daniel tekun berdoa, ya kan. Itu kan yang diajarin Tuhan supaya kita tekun berdoa. Ya kan? Poinnya gitu saya pikir. Sesuai dengan konteksnya. Oke. Mas Untung mau tetap lanjut apa gimana Mas Untung udah mau Lanjut sendiri? aja, udah nanggung Sunan. Lanjut Oke, aja nanggung ya. biar jelas. Jadi kasih 15 menit lagi nanti kita selesaikan. Biar yang tidak jelas biar langsung nanya dulu. Malam Pak David mau tanya Apa nih? kalau yang ini nih, Ya, bentar. iya. Apakah ajaran-ajaran yang kita terima sebelum menerima Tuhan nih, sebelum menerima Kristus sebagai Tuhan, yang harus kita cabut dari alam bawah sadar kita itu termasuk peperangan rohani, pelepasan dan sebagainya nih, Pak. Itu Gimana? bagus pertanyaan. Itu pertanyaan yang bagus ya. Jadi enggak. Ingat, waktu kita ada di dalam Tuhan, ya, semua kutuk itu lepas. Kita menjadi ciptaan yang baru. Ciptaan yang baru loh. Iya kan? Kita dibersihkan. Baca dong Roma 6. Iya kan? Waktu kita diselamatkan, kita lahir baru, kita kan dikubur. Waktu kita dibaptis juga kita kan dikuburkan bersama dengan kita, bangkit jadi manusia yang baru. Ya, kita sudah lepas dari semua. Jadi yang lama itu nggak ada lagi. Nah, sekarang timbulnya ajaran ini dari mana? Itu tadi Tuhan membalas loh. Kepada keturunan yang ketiga, keempat. Ntar dulu, lihat dulu konteks ayat itu bicara soal apa? Ulangan. Ya, itu bicara sebenarnya kasih karunia Tuhan. Itu membandingkan antara kemarahan Tuhan, hukuman Tuhan dengan kasih kesetiaan Tuhan, kasih kemurahan Tuhan. Ya, kalau kita baca di dalam konteks inti, ya, itu bicara soal nih. Kita lihat ya ayatnya ya. Kita baca ayatnya. Di dalam mana nih ya? Oh ya, Keluaran. Keluaran deh. Keluaran 20 ayat yang kelima. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang bercemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Ingat ya, satu hal. Yang lakukan ini Tuhan, bukan setan. Yang menurunkan kutuk ini Tuhan, bukan setan. Nah, jadi kita nggak bisa tengking. Tuhan kok lu gimana tengking Tuhan? Jadi jangan salah, ini bukan setan yang taruh kutuk ini. Tuhan yang taruh kutuk ini. Jadi kalau mau lepas dari kutuk bagaimana? Bertobat. Nah, waktu kita bertobat lahir baru itu lepas semua kutuk. Nah, ini bicara turunan 2, 3, 4, ya keturunan dari, ya itu tadi, dia nggak bertobat. Contoh misalnya, orang yang tidak kutuk keturunan ya, misalnya gini, orang yang berzina misalnya. Papanya berzina. Anaknya bukan orang Kristen, dia juga akan berzina juga. Ya, herannya gitu, dia akan jatuh dalam perzinahan juga. Bapaknya tukang judi. Ini anaknya nih bukan orang Kristen. Dia anaknya juga jadi tukang judi juga. Ya keturunan. Iya kan? Nah, itu bisa kayak gitu karena itu ada kutuk keturunan, tapi
Orang yang jadi Kristen, Tuhan melepaskan semuanya. Lah Tuhan yang memberikan kutuk, Tuhan juga yang mencabut. Nggak bisa kita tengking, nggak bisa dengan bertobat lahir baru itu lepas semua. Itu pertama. Kedua, ini juga konteksnya kita harus lihat. Kita harus lihat dalam konteks berikutnya di ayat yang ke-6. Ya. Kita lihat dalam Keluaran 20 ayat yang ke-5. Ya, saya nggak pakai share screen ya, kita buka Alkitab kita masing-masing lah. Keluaran 20. Ya. Ayat yang ke-5 dan ke-6. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapak kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Ayat 6. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang kepada perintahku. Ya, sebentar. Kalau di dalam bahasa aslinya ya, itu bilang begini nih. Saya akan memberikan kasih karunia, kemurahan kepada ribuan generasi. Nah, terjemahan Indonesia nggak jelas, ya. Tetapi dalam terjemahan Alkitab bahasa sehari-hari, bahasa Indonesia sehari-hari jelas. Tetapi aku menunjukkan kasihku kepada beribu-ribu keturunan orang yang mencintai aku. Nah, lihat. Tuhan membalaskan dosa penyembahan berhala kepada keturunan ketiga sampai keempat. Tetapi Tuhan membalaskan, menunjukkan kasihnya kepada ribuan keturunan dari orang-orang yang mencintai aku dan taat kepada perintah. Lihat ya. Jadi tujuannya di sini Tuhan sedang membandingkan kemarahannya dengan belas kasihannya. Nggak pernah sebanding. Jadi jangan kita pikir, dan ayat ini sering dipakai buat kutuk keturunan. Oh, lu jadi Kristen ya? Oh, pantas. Lu miskin terus ya? Oh, ada kutuk kemiskinan, bro. Mesti dicabut dulu tuh. Nggak, aduh. Itu kutuk kemiskinan kalau ada pun ada dari siapa? Dari Tuhan. Lu mau tengking Tuhan apa? Nggak bisa. Iya kan? Jadi bukan dari setan kutuk. Satu lagi firman Tuhan bilang. Rumah orang fasik ada di bawah kutuk. Nggak usah dikutuk. Orang nggak benar sudah dibawa kutuk. Tetapi rumah orang, jadi nggak ada yang bisa mengutuk orang benar. Nggak ada. Karena Tuhan perisai dia. Itu maksudnya. Ya. Jadi kita harus ngerti loh. Ini kutuk ini dari siapa? Dari Tuhan. Jadi yang bisa cabut siapa? Ya Tuhan. Jadi kalau kita lahir baru, kalau kita bertobat ya beres. Kita jadi ciptaan yang baru. Nah ini pengajaran yang nggak benar. Main comot-comot ayat itu. Nggak sesuai dengan, nggak baca seterusnya. Nah ini loh. Ini pengajaran hasil, ini pengajaran yang nggak benar bukan dari firman Tuhan. Ini diselewengin. Ya kan? Nggak benar. Kalau kita baca konteksnya nggak begitu. Makanya kita baca Alkitab harus baca semuanya. Mulai dari kepala sampai akhir. Orang kayak bilang, jiu teo, jiu mui. Jadi kalau baca itu mesti ada kepala, ada ekornya. Jadi jangan cuma cobot di tengah-tengahnya. Waduh, salah akibatnya. Ya kan? Ada lagi nih. Iya. Ini, halo? Ya, yang mana dulu nih, Pak David? Nih, malam Pak David mau tanya, kalau terkait dengan musik dan puji-pujian modern yang dimainkan di gereja-gereja sekarang ini dengan lirik yang indah dan musik yang bagus, contoh Hillsong, apakah kita juga perlu hati-hati, Pak? Apa? Ya betul. Betul. Kata-katanya itu sesuai dengan firman Tuhan nggak? Jangan kelihatannya pakai firman Tuhan, totonya nggak benar. Kayak contoh haleluya. Haleluya apa tuh yang ada haleluya tuh yang ceritanya soal apa tuh yang aduh saya lupa tuh ya. Ternyata kata-katanya itu bilang kayak seperti Daud sama Betsheba. Itu bicara soal hubungan seks. Wah, aduh kacau ini nih. Ya itu ngaco tuh. Haleluya, haleluya. Kayak gitu lagu-lagunya tuh ya. Yang ada David and Bathsheba deh kata-katanya di situ. Ya, ya itu nggak benar. Rohani kan sebenarnya itu. Iya, itu bukan lagu rohani tapi ada haleluyanya. Ada haleluyanya. Ada haleluyanya. Waduh kacau itu lagunya tuh. Amburadul hubungan seks malah lagunya itu ya. Nah itu kacau. Nah ada lagi lagu yang rohani pakai ayat tetapi nggak benar, nggak sesuai dengan ajaran Kristus. Nah ini dia nggak sesuai dengan Dikayosune tadi, righteousness.
tidak sesuai dengan nilai-nilai Kristus. Sistemnya comot ayat. Yaitu apa? Nyanyian lagu itu. Doa Yabes. Nyanyi lagu Yabes. Apa tuh? Aduh, saya suka banget melodinya. Aduh, nadanya tuh bagus sekali nadanya tuh. Musiknya tuh. Kau memberkatiku. Ya, gitu. Ya, cuma Bapak nyanyinya agak fals, Pak. Kalau nyanyi yang bener Pak lebih enak lagi ya. Jadi pokoknya tuh jadi tuh lagunya itu kan bagus sekali ya nadanya ya. Tetapi kata-katanya itu saya nggak bisa keluarin dari mulut saya gitu. Nyanyi karena nggak bener, nggak sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Sekarang gini, kenapa kita doa Yabes? Saya mau tanya deh teman-teman yang doa Yabes. Wah, ngotot banget doa Yabes, kenapa nggak boleh? Kan ada di Alkitab. Oke, sebelum kita ngomong konteks, kita ngomong dulu deh sekarang. Kenapa kamu doa Yabes? Mau supaya kaya? Galatia udah ngomong, Paulus sudah ngomong. Ingin kaya itu akar dari segala kejahatan. Lu pengen kaya? Nggak boleh pengen kaya. Jadi lu doa Yabes supaya apa? Nah, nggak bisa ngomong. Ya jelas doa Yabes supaya pengen kaya, ya kan? Nyanyiin lagu doa Yabes ya karena pengen supaya kaya kayak Yabes gitu kan? Nah jadi kita mesti lihat ngerti konteksnya Yabes gitu kan. Yabes itu nggak dibilangin apa-apa. Kita nggak tahu apa yang terjadi setelah itu dan untuk apa kekayaannya itu. Tetapi kita bisa lihat dari seluruh Alkitab, semua orang yang kaya yang benar, ya itu selalu mereka hidup dalam takut dan hormat kepada Tuhan. Dan Tuhan punya maksud dengan memberikan kekayaan kepada orang itu. Nah, tetapi orang Yahudi, agama Yahudi yang hanya lihat PL itu salah tafsir. Sehingga orang kaya dianggap diberkati Tuhan. Makanya istilah shalom juga itu dalam konteks selalu jasmani. Berkat jasmani. Makanya kalau kita lihat PL, perjanjian lama, tidak dengan kacamata perjanjian baru, sekali lagi, salah akibatnya. Teologi kemakmuran, misalnya. Salah. Nah, jadi kita harus melihat dari kacamata ajaran Kristus. Kenapa ajaran Kristus? Karena Kristuslah yang menyempurnakan PL. Ya, pewahyuan itu sempurna. Semakin lama semakin sempurna. Kita baca Ibrani 1 deh. Itu puncaknya adalah pada pewahyuan dari Tuhan Yesus. Yang mengajarkannya kepada para rasul dan kemudian jadi ajaran para rasul. Ya, jadi itu yang menjadi dasar fondasi gereja. Makanya harus sesuai dengan nilai-nilai ajaran Kristus. Ya, contoh doa yang benar apa? Udahlah, doa Bapa kami itu nilai yang paling benar. Karena Yesus sendiri memberikan perintah. Tiap kali kalian berdoa, berdoalah seperti ini. Itu adalah prinsip-prinsip doa Bapa kami yang harus kita ikuti dalam peperangan, doa apapun lah, doa pribadi, doa syafaat harus sesuai dengan doa Bapa kami. Ya, saya pikir itu. Apa pendapat sikap? Nah ini Pak, apa pendapat sikap Pak David terhadap banyaknya pendoa syafaat yang tidak sesuai dengan firman Efesus 6 seperti yang Pak David jelaskan supaya kita semua ada kesamaan persepsi. Justru itu Pak, yang kita lagi bahas di dalam, tadi saya ngomong di dalam, jadi Bapak Ibu ini dapat bocoran. Ya, apa yang saya bahas ini itu adalah persepsi kita. Ya, dalam menghadapi itu tadi ajaran-ajaran yang dulu yang juga sempat sebagian yang kita pegang. Ya kan? Tapi itu ternyata tidak biblical. Nah, makanya kita sedang meluruskan. Ya, tapi pelan-pelan, baris digodok. Nanti harus dipresentasikan kepada ATM, kepada seluruh ini. Tapi teman-teman, tapi saya tadi baca sesuai dengan saya nggak ada satu bahan lagi, itu lebih detail lagi tuh. Peperangan rohani dari yaitu kita kupas yang ajaran-ajaran yang sekarang terutama di karismatik punyalah tentang peperangan rohani dalam konteks tadi ya. Bapak Ibu, nah di dalam pembahasan itu misalnya ada doa yang kirim ke Padang. Ya, ada satu tim doa dari satu gereja ke Padang. Terus sampai di Padang, mereka peperangan rohani, deklarasi. Ya. Padang buat Tuhan, Padang buat wah kayak begitu deh, buat Yesus segala macam, buat Yesus mati buat Padang, kayak gitu-gitulah kira-kira. Terus tari-tarian di jalan dan itu disorot oleh kaum seberang. Begitu mereka pulang, gereja diteror. Lu orang mau Kristenin gua ya? Waduh, hancur. Nah, apakah itu peperangan rohani? Nah, itu contoh peperangan roh, hasil dari peperangan rohani yang tidak alkitabiah. Bukan itu maksudnya. Ya. Tuhan tidak mengajarkan kita begitu.
Oke ya, jadi kita lagi ini. Malam Pak, sebelum melayani jiwa baru, kita doa peperangan untuk mengikat segala kuasa si jahat, segala roh. Nah, ini konteksnya di dalam 2 Korintus 4 ayat 4 kita baca ya. 2 Korintus 4 ayat 4. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, jadi gini. Ayat 3, 2 Korintus 4 ayat 3. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Yaitu mereka yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan. Nah, ini konteksnya apa? Ya. Ini kita lihat ya dari ayat 1 deh. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang juga yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan. Jadi kita harus lihat itu konteksnya. Ini yang Paulus cerita adalah orang-orang yang setelah Paulus tuh emang kita lebih hebat dari Paulus. Ya, ini Paulus sendiri nih yang sudah dengan segala daya, dengan segala itu, tetapi orang-orang itu tetap menolak. Dan Paulus bilang orang-orang itu adalah orang-orang yang bebal, sama seperti orang Farisi yang menolak Yesus. Padahal Yesus memberitakan Injil, keselamatan, dan mereka tahu itu adalah kuasa Tuhan, itu adalah Mesias. Tapi dia bilang apa? Yesus menggunakan kuasa setan, Baalzebul. Makanya Yesus bilang apa? Dosa kamu tidak bisa diampuni. Kamu menghujat Roh Kudus. Orang Tuhan langsung klaim, kamu nih gak selamat. Lah kalau Tuhan Yesus bilang dia udah gak selamat, siapa yang bisa selamat itu? Dan Farisi itu gak selamat. Nah, sama seperti Paulus di sini. Paulus bilang, aku sudah lakukan segala cara. Aku sudah beritakan yang benar. Tetapi kalau masih ada orang-orang yang masih nggak mau dengar, itu memang kayak orang Farisi tadi, yang nggak selamat, yang nggak mau. Nah, ini konteksnya Paulus aja udah bobot. Intinya begitulah. Apa kita lebih hebat dari Paulus? Nah, jadi intinya pelajarannya dari sini adalah begini. Bagian kita adalah, kita harus tahu, kayak tadi, dalam peperangan rohani, hati kita harus benar. Dalam memberitakan Injil seperti Paulus. Dia nggak ada hidden agenda. Dia nggak ada niat yang tersembunyi. Iya kan? Kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Gua nggak cari duit. Gua nggak cari panggung. Gua nggak cari kekayaan dalam memberitakan Injil. Tetapi saya benar-benar, ya nggak licik saya. Saya tidak memalsukan firman Allah untuk keuntungan diri saya. Tapi saya memberitakan kebenaran firman Tuhan tanpa maksud tersembunyi. Dengan seluruh hikmat yang Tuhan berikan. Tetapi orang itu masih nggak mau dengar. Jangan salahin setan. Jadi kita jangan salahin setan. Aduh, orang itu sebenarnya mau bertobat, tetapi setan enggak. Kita jangan selalu salahin setan. Ingat, Hawa, kalau memang setan yang salah, Tuhan enggak akan hukum Hawa. Waktu Tuhan tanya Adam, kenapa kamu makan buah? Adam bilang Hawa. Hawa bilang setan. Betul nggak? Mestinya setan yang dihukum dong. Tetapi yang paling berat dihukum siapa? Adam paling berat dihukum. Kenapa? Karena Adam yang mestinya ngurusin Hawa istrinya. Ajarin Hawa, dia malah ikut-ikutan Hawanya yang salah. Padahal Hawanya yang melakukan pertama, ya kan? Nah, jadi jangan salahin setan. Kalau kita menolak, kita yang bertanggung jawab. Makanya kita yang binasa. Setan cuma menggoda. Yudas yang mengkhianati Yesus. Setan cuman, ya orang kayak bilang, kajiu tiam ciong. Artinya tuh, wah dibumbu. Setan tuh yang bumbu-bumbuin, kompor-komporin. Tetapi Yudasnya yang memang udah bengkok hatinya. Gitu loh maksudnya. Jadi jangan salahin setan. Nih gue begini gara-gara setan nih, gara-gara setan. Aduh, setan bilang, lu sendiri kan, gue cuma tambahin bumbu sedikit. Gue cuma mancing dikit. Elunya sendiri yang memang nafsu kok. Ya kan? Jadi kitanya, Hawanya yang nafsu. Makanya Hawa nafsu. Ya kan, bukan setan gitu loh yang biang kerok. Setan cuma nambahin aja. Nah makanya senjatanya adalah apa? Untuk melawan tipu muslihat iblis. Hatinya kita harus benar dulu, jangan munafik.
Kalau hati kita udah nggak bener, waduh, ya kalahlah sama setan. Jadi sebenarnya siapa pemeran utamanya? Kita. Jadi jangan bilang, waduh, ini orang nih nggak bisa terima Injil karena setan. Kalau dianya hatinya haus akan kebenaran, pasti setan juga nggak bisa apa-apa. Ya, jadi konteksnya 2 Korintus 4 itu kayak begitu. Ya, sama seperti Yesus bilang sama orang Farisi, kamu nggak selamat. Lu menghujat Roh Kudus. Lu nggak bakalan bisa bertobat. Paulus dengan bahasa yang lain juga ngomong tentang orang-orang yang tetap menolak dia. Kira-kira kayak gitu ya. Jadi ini persepsinya. Kak David, mungkin Ya. udah hampir habis waktunya. Tapi Yap. mungkin para pendoa kita mungkin masih ada yang barangkali bertanya-tanya nih. Maksudnya jadi doa syafaat itu seharusnya seperti apa? Oke. Maksudnya di 1 Timotius 2 ayat 1 dan 2 kan juga ada menasihatkan naikkanlah permohonan, doa syafaat, ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja. Nah, itu bagus. Jadi memang saya kalau doa di Mandarin, kita selalu dari puluhan tahun yang lalu kita berdoa syafaatnya begitu selalu. Supaya Tuhan memberikan kesejahteraan. Loh, kita minta yang baik kan nggak apa-apa. Tetapi kalau ternyata negara ini, jadi gini ya, attitude loh yang saya maksud ini. Ya, kita boleh berdoa minta yang baik, boleh. Minta jodoh boleh nggak? Boleh. Tapi kalau nggak dikasih jodoh, ya nggak apa-apa. Bukan kehendakmu yang jadi. Ya kita boleh minta aja. Ngerti nggak maksud saya? Kita minta supaya pemimpin kita pemimpin yang baik, boleh. Ya, tetapi kalau soal COVID, soal itu kita harus bertanya-tanya. Kalau sampai ini COVID ada, kita lihat di dalam gereja, di dalam Alkitab, dalam sejarah. Kalau ada pandemi, selalu itu karena Tuhan sedang berbicara lewat pandemi itu. Nah, ini responnya selalu adalah pertobatan. Jadi kalau Alkitab sudah ngomong jelas, kita harus ikutin pakemnya Alkitab. Tapi kalau Alkitab udah bilang doain bangsa kamu, doain kota kamu supaya ada damai sejahtera, doain. Tetapi kalau nggak ada, ya nggak apa-apa. Doain pemimpin kamu sekalipun pemimpin kamu adalah Pak Anies. Doain sekalipun pemimpin kamu adalah benci Kristen. Doain supaya apa? Dia diberikan hikmat, supaya dia diberikan pengertian bahwa dia bertanggung jawab sama Tuhan. Supaya dia melakukan. Ya, nah gitu, nggak apa-apa. Tetapi kalau seandainya pun berubah, wah kita jadi dianiaya, ya nggak apa-apa. Doanya kita ganti, Tuhan berikan kami keberanian, berikan kami Tuhan kekuatan yang dari Engkau, ya kan? Senjata, apa tanda-tanda, mujizat yang dari Engkau supaya orang-orang bisa melihat bahwa Engkau beserta kami. Ya gitu dong. Sesuai dengan Alkitab ajarkan. Jadi gitu loh Pak maksudnya. Doa syafaat nggak salah, harus benar, tetapi caranya dalam berdoa syafaat itu ya harus sesuai dengan firman. Jangan bukan ngikat-ngikat sembarangan, lepas-lepasin sembarangan, bukan begitu. Alkitab nggak ajarin begitu. Walaupun sekilas kelihatannya begitu, tapi kita selidiki dulu dong, bener nggak maksudnya begitu? Kayak tadi kan, oh ini orang nih kalau nggak terima Injil nih karena ada setan yang ngikat. Nggak ada dalam sejarah Alkitab tuh setan jadi pemeran utama. Selalu setan, ingat ya Bapak Ibu, di dalam PL, di dalam PB, setan selalu jadi pemeran pembantu. Pemeran utamanya manusia. Jadi jangan salahin setan dulu, setan itu nomor 2. Manusianya nih. Ya kan, kalau manusianya benar, hatinya benar, pasti setan nggak bisa apa-apa. Oke. Berat tuh doain yang terakhir Pak Anies. Loh, itu di Roma lebih berat lagi tuh kaisar-kaisar yang bunuh orang Kristen. Itu lebih berat lagi Pak doainnya, iya kan? Itu pembunuh terang-terangan. Kalau ini kan enggak. Enggak jelas ini. Abu-abu ini. Pak Anies sebentar baik sama Kristen, sebentar ya kan kita nggak tahu ini. Ya kan? Oke, Mas Untung, gimana Mas Untung? Kita udah Oke. 20. Oke, waktunya udah cukup ya, Pak David. Memang berarti kalau doa peperangan rohani intinya memang hati kita yang harus benar ya Pak ya. Iya Pak. Supaya kita nggak tergoncangkan kan sebetulnya. Betul Pak. Jadi dalam senjata Allah itu nomor 1 yang pegang peran penting adalah niat yang benar, motivasi yang benar. Kayak tadi Paulus juga ya kan. Jadi dia intinya dia mau mengatakan bahwa aku nih benar, aku tuh tidak ada motivasi yang lain dalam memberitakan Injil. Udah all out. Nah orang yang nggak mau percaya ini, mereka dibutakan oleh ilah zaman ini, tetapi jangan salah.
mereka itu loh yang memang dasarnya tuh nggak mau terima gitu loh. Kalau memang itu setan doang ya gampang, setannya tinggal diusir. Emang Paulus nggak bisa usir? Wah, Paulus mah terkenal usir setan dia kan. Biangnya bapaknya tukang usir setan dia. Iya kan? Tapi dia bilang yang kayak gitu itu udah bohong buat aku. Itu bukan dia artinya bukan setan tapi orangnya itu loh. Yang memang nggak mau ikutin apa kata setan sehingga dia tergoda sama setan dan dia benar-benar ya udah makin jadi deh. Jadi prinsip doa itu adalah seperti doa Bapa kami, ya kan? Nah, doa-doa sesuai dengan firman yang benar konteksnya gitu loh maksudnya. Dan satu lagi adalah doa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, ya kan? Yang untuk kebaikan semua orang, oke. Tetapi kalau nggak terjadi, ya kita juga nggak usah bingung gitu loh. Kita justru harus bertanya, Tuhan, apa maumu? Kayak Paulus kan, dia berdoa sampai 3 kali kan supaya utusan iblis itu yang menggojoh dia itu diangkat dari dia. Tetapi waktu Tuhan nggak jawab, dia kan bertanya, Tuhan maunya apa? Oh, Tuhan maunya itu stay. Justru belajar rendah hati. Oke, kalau gitu aku terima dengan senang hati. Kayak gitu loh, dengan sukacita kata Paulus, ya kan aku terima. Mungkin kitanya yang mesti berubah juga kali ya. Nah, artinya begitu. Betul sekali. Ya, kita yang harus berubah. Paulus yang harus berubah. Bukan utusan setan yang pergi, bukan masalah yang pergi. Bukan mertua yang galak itu pergi dari rumah kita, tetapi kitanya yang harus berubah gitu loh Pak, iya kan? Bukan pembantu itu yang ya udahlah jangan melebar mana-mana lah, udah gitulah kira-kira. Kitanya harus bertobat, betul. Jadi ujung-ujungnya sebenarnya memang kehendak Tuhan yang jadi ya Pak. Kita boleh minta yang baik, tapi ujung-ujungnya memang biar kehendak Tuhan yang jadi ya. Iya. Kehendak Tuhan pasti yang baik buat kita. David, bentar. Iya. Ya. Mau tanya tentang abis tadi doa syafaat tentang doa syafaat yang mengikat itu kayak gimana hubungannya dengan Matius 18 ayat 18? Bukannya udah pernah dibahas. Oke, kita lihat Matius 18 ayat 18 ya. Matius 18 ayat 18 itu bicara soal apa? Apakah itu mengikat? Ini udah di forum penatua udah jelas semua ya. Semua udah sadar semua, Gunawan PAN semua udah sadar semua bahwa ini bukan itu gitu loh maksudnya ya, bukan buat kita ngikat-ngikat gitu ya. Nah, jadi kita lihat lagi. Matius 18 ayat 18 kita tahu lah ayatnya ya, mengikat. Kita harus lihat di dalam ayat 15 mulai. Ya, ini konteksnya soal penegakan hukum, gakum atau disiplin ya. Atau mendisiplin jemaat yang sedang berbuat dosa, yang hidup dalam dosa. Nah, di judul perikopnya kalau dalam bahasa Inggris, if your brother sins against you. Ya. Apabila saudaramu berbuat dosa, ayat 15 ya, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika dia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, dengerin ya, 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. 2 atau 3 orang saksi. Oke ya. Itu hukum ya. Ayat 17. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, tetap merasa benar. Jadi siapa yang benar? Sampaikan soalnya kepada jemaat. Dan jika ia masih merasa benar, tidak mau mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Ya iya jelas kok. Udah jelas semua bilang itu benar. Firman Tuhan bilang begitu. Kamu salah, masih nggak merasa salah, ya itu artinya orang nggak kenal Tuhan. Orang belum bertobat. Atau seorang pemungut cukai, orang pendosa. Ayat 18 tegaskan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas. Jadi ini masih Tuhan bicara soal penghakiman nih. Pendisiplinan atas orang itu nih. Ya. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat minta apapun juga pernah. Kembali lagi, ngomong lagi yang soal 2-3 orang yang tadi itu di atas ayat 16. Keterangan 2-3 saksi. Jadi bukan berarti sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul. Nah, karena tadi dibilang 2-3 saksi, perkara itu tidak disangsikan. Nah, ini ayat 20 menegaskan ayat tadi. Sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka untuk membenarkan mereka. Maksudnya begitu loh. Makanya 2-3 orang itu karena dia anak Tuhan. Kalau 2-3 orang anak Tuhan sudah bilang itu benar, artinya itu ada Roh Kudus di dalam itu yang membenarkan
meneguhkan mereka. Nggak mungkin salah. Secara hukum juga kita lihat KPK perlu 2-3 saksi, 2-3 bukti. Oke. Nah, Yesus menegaskan lagi ayat 20. Bukan cuma secara hukum, aku sendiri hadir untuk meneguhkan itu. Nah, makanya ayat 20 nggak cocok kalau kita bilang, ayo 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Hati-hati. Kalau sendiri emang Tuhan nggak hadir. Jadi kalau kita berbuat dosa, Tuhan nggak lihat kalau sendirian. 2-3 orang baru Tuhan hadir, Tuhan lihat. Ingat 2-3 orang, jangan sembarangan, Tuhan lihat. Bukan begitu. Sendiri juga Tuhan hadir. Kita mau ngumpet di mana, kata Daud. Ya kan, di lembah yang mana? Kita ngumpet, Tuhan tahu kok. Aku berbaring, aku tidur, aku jalan. Tuhan tahu kok, itu korabdeo kan. Nggak bisa lari kita dari Tuhan. Nah, jadi artinya apa? 2-3 orang ini bukan berarti kalau 2-3 orang hadir. Tuhan hadir, tapi ini menunjukkan ada 2 hal. Satu, bahwa kalau 2-3 orang berkumpul bersekutu, Tuhan akan memanifestasikan karunia Roh Kudus seperti di dalam satu ibadah raya. Tuhan akan menyatakan kehadirannya seperti di tengah perkumpulan ibadah raya. Karena orang Yahudi percaya, ini lihat, ini Matius ya, ayat yang lain nggak ada. Ini hanya ada di Matius. Di dalam ajaran Yahudi, Talmud dikatakan, untuk supaya ibadah itu sah dianggap ibadah, perkumpulan jemaat minimal harus 10 orang. Yesus berkata, enggak perlu. 2-3 orang berkumpul udah jadi gereja itu. Aku hadir. Nah itu maksudnya ya, untuk menentang. Nah, dan ayat 20 itu juga untuk meneguhkan yang tadi, 2-3 saksi itu perkara itu sah, tidak disangsikan lagi. Nah, ayat 18 itu bicara soal otoritas untuk menyatakan salah. Nah, kata mengikat, melepaskan itu cuma ada di Matius, Bu Yani. Ya, ini bicara soal kepada orang-orang Yahudi yang sudah terbiasa bahwa ini bicara soal otoritas. Mengikat, melepaskan ini adalah perkataan yang dikatakan kalau ngomong sejarah orang Yahudi. Seorang rabi yang baru lulus dari sekolah rabi. Dia akan ditahbiskan menjadi rabi. Nah, rabi ini waktu ditahbiskan, rabi senior akan bilang begini, mulai hari ini apa yang kamu ikat? Nah, Hillel sama satu lagi rabi golongan Hillel sama satu lagi Syamai. Ya, yang satu itu mengikat. Jadi mulai hari ini apa yang kamu ikat itu terikat di sorga. Apa yang kamu nyatakan salah surga juga akan aminkan itu salah. Apa yang kamu nyatakan benar di dunia, hukum ini benar sesuai dengan firman Tuhan, di sorga juga akan aminkan itu benar. Kenapa? Karena kamu sudah lulus belajar firman Tuhan. Itu maksudnya. Nah, ini otoritas Matius 18 ayat 18 itu merupakan perluasan daripada Matius 16 ayat 19 perkataan Yesus kepada kepada Petrus. Kepada kamu aku berikan kunci kerajaan sorga. Bukan dalam arti kata Petrus yang bisa bilang. Nah, ini dilanjutkan di dalam Katolik. Paus atau uskup itu memegang kunci kerajaan sorga. Jadi gimana? Jadi kalau itu pun ditafsirannya benar mereka. Makanya gereja-gereja Mbak Puno itu tafsirannya lebih benar ya. Katolik dalam hal ini dia benar. Walaupun Katolik nggak semuanya benar. Tapi yang ini benar. Memegang kunci kerajaan sorga itu artinya para rasul yang kemudian turun ke para paus dan kemudian juga para uskup dan kemudian romo, pastor itu mereka pakai baju ungu. Kalau ada orang-orang ngaku dosa. Waktu orang-orang itu Katolik ngaku dosa, pastor ini baju ungu, terus dia bilang apa? Waktu setelah ngaku dosa, ya dosamu diampuni. Nah itu namanya kunci kerajaan sorga. Itu namanya mengikat dan melepaskan. Jadi dia berkuasa menyatakan dosamu sudah diampuni. Ya itu melepaskan. Jadi dia mengatakan kamu selamat, kamu benar. Itu maksudnya. Nah, dalam hal ini kalau udah prosesnya, kalau di sini Tuhan Yesus ajarin di dalam gereja untuk mendisiplini orang yang nggak benar, itu tuh pertama tahapnya tegur 4 mata. Masih nggak mau dengar 2-3 saksi. Sebenarnya 2-3 saksi itu udah cukup kuat, ya kan? Karena ini anak-anak Tuhan yang tahu kebenaran firman Tuhan. Tetapi kalau masih nggak mau kepada jemaat, nah terus kemudian Tuhan mengatakan ini kepada siapa sih? Kalau kita lihat ini bicara mengenai apa? Tuhan sedang berbicara kepada para rasul. Kalau kita lihat di dalam Matius 18 ayat 1, pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus. Jadi murid-muridnya sedang saingan nih, ribut siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga. Ya, jadi para rasul ini sedang berdebat. Nah, jadi Yesus sedang mengajar para rasul.
Nah, jadi Tuhan sedang memberikan otoritas kepada para rasul untuk menyatakan apa yang benar adalah benar, yang salah adalah salah, dan sorga akan aminkan. Jadi apa yang kamu ikat, apa yang kamu nyatakan salah, sorga akan terikat di sorga. Sorga akan nyatakan salah. Apa yang kamu nyatakan benar, apa yang kamu lepaskan di bumi, terlepas di sorga. Sorga akan nyatakan itu juga benar. Kira-kira kayak gitu Bu Yani. Nangkep nggak? Berarti ini konteksnya lebih ke bukan ke untuk doa syafaat ya. Bukan. Kadang memang secara tidak langsung kita kadang pakai ayat ini sih. Iya. Iya. Makanya tadi sorry ini jadi agak ini kan dari ini makanya aku pengen nanya gitu karena Iya. kalau kita di doa syafaat seringkali kita doa pakai ini si ayat ini seringkali gitu. Ya sama seperti yang tadi Pak ini bahas itu kan seringkali kita memang udah kalau konteks kita doa lebih ke peperangan rohani yaitu gitu yang dibawa gitu. Iya, padahal di gereja ya, padahal kalau kita lihat ayat itu sebenarnya nggak jelasin itu maksudnya kan, nggak seperti itu gitu loh. Tapi kan Kalau memang kita lihat kalau konteksnya. doa syafaat kan lebih ini yang dari 2 Timotius gitu ya. Iya, betul. Doa syafaat buat siapa? Para pemimpin rohani, ya kan? Para pemimpin bangsa supaya mereka menjalankan hukum dengan benar, ya kan? Itu kan benar itu kan doa yang baik, ya kan? Supaya damai sejahtera, supaya kita bisa beribadah dengan benar. Tetapi seandainya pun aniaya, ya tetap itu kehendak Tuhan, ya kan? Contohnya kan di Roma 13 tuh. Ya justru kita harus kuatin jemaat supaya tetap bertahan, tetap setia. Kita minta kekuatan dari Tuhan supaya kita tetap bisa menjadi saksi Kristus walaupun di saat-saat yang sulit. Kira-kira kayak gitu. Oke, makasih. Iya, sama-sama. Oke, makasih Pak David. Biar udah jelas ya. Jadi Pak David ini dari luar kota luar biasa memberkatin kita. Saya pikir malam hari ini cukup jelas ya, kira kita nggak perlu masuk PR karena emang kita butuh ini gitu ya supaya kita nggak salah tentang doa syafaat. Oke, Pak David kita mau akhiri. Bu Yani boleh tutup dalam doa sekalian. Dan Pak David juga lagi luar kota dan pelayanan. Oh ya. Ya. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini Tuhan, kalau kami boleh mendengarkan pengajaran Tuhan yang begitu penting di dalam kehidupan kami tentang bagaimana peperangan rohani Tuhan. Kami mengerti Tuhan bahwa peperangan rohani Tuhan harus terlebih dahulu kami hidup di dalam kebenaran. Dan kebenaran itu adalah Engkau sendiri Tuhan. Karena kami tahu saat kami mengetahui kebenaran tentang Yesus di dalam kehidupan kami dan kebenaran itu akan memerdekakan kami Bapak. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk malam hari ini, biarlah pengajaran yang kami terima ini Tuhan, boleh ada di dalam setiap hati dan pikiran kami, dan membawa kami perubahan di dalam hidup kami Bapak. Bagaimana kami boleh melihat tentang cara berdoa kami Tuhan, untuk berdoa syafaat, untuk kami juga lebih lagi mengalami Tuhan, pengenalan akan Engkau di dalam kehidupan kami Bapak. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk Pak David Tuhan yang telah menyampaikan kebenaran ini Tuhan, biar berkat daripada Engkau terus memberikan hikmat marifat-Mu lebih lagi Tuhan, sehingga setiap perkataan-perkataan yang keluar dari mulut Pak David itu boleh memberkati setiap jemaat-Mu, setiap orang yang mendengar pengajaran itu Tuhan, dan membawa kami lebih mengenal Engkau lebih lagi ya Bapak. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami juga berdoa untuk setiap partisipan yang ada di tempat ini Tuhan, biarlah setiap mereka juga Tuhan saat mendengarkan kebenaran itu membawa hati mereka lebih lagi melekat kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Oke, terima kasih Bu Yani. Terima kasih Bu Yani. Sama-sama Pak Lu. Terima kasih. Terima kasih Pak Untung ya. Ya, sama-sama semuanya. Terima kasih. Pak David, Pak Sufi, Pak Untung. Ya. Terima kasih.